Lahir sebagai putra Huaxia. Mati sebagai jiwa setia Huaxia. Apa yang terjadi? Aku hidup lagi. Pasangan yang serasi. Menurutmu orang bodoh gampang ditakuti? Karena aku sudah hidup lagi. Aku akan kembali ke puncak. Dan menyapu bersih semua ketidakadilan di dunia. Kau tidak memukulinya sampai matikan. Jika dia mati, biarlah dia mati. Lagi pula dia hanya orang bodoh. Meskipun dia memiliki darah bangsawan. Ayahnya Pangeran Ning sudah lama meninggal. Garis keturunan bangsawan lainnya juga sudah musnah. Jika ayahmu tidak melindunginya, dan dia bukan orang bodoh yang tidak berbahaya. Kalau tidak, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Mu Yingxiang, Jenderal Pelindung Negara. Qiang Feng. Qiang Feng, pamanmu telah berbuat salah padamu. Karena tidak menjagamu dengan baik. Li Qingyu, utusan seragam bordir biru kota kekaisaran. Aku Mu Yingxiang. Merasa malu di hadapan Pangeran Ning. Ayah, kenapa kau menangis? Dia hanya orang bodoh. Dia bahkan tidak sebaik anjing. Ayah, jangan khawatir. Dengan matinya si bodoh ini, pertunangan itu tidak lagi sah. Begitu nanti aku menikahi Maki Muda dengan dukungan Permaisuri Langit, kediaman jenderal kita pasti akan sangat makmur. Wan Sun benar sekali. Jenderal tuamu, Wan Sui dan aku saling mencintai dengan tulus dan sudah lama berjanji sehidup semati. Aku mohon jenderal tua untuk dengan murah hati menyetujui pernikahan kami. Diam. Putraku Qiang Feng, tulangnya belum dingin, masih terbaring di sini. Bagaimana mungkin kau bisa membicarakan pernikahan? Mu Yingxiang, aku menghormatimu dan memanggilmu jenderal. Jangan berpikir bahwa keluargaku kediaman paman kaisar tidak layak untuk kediaman jenderal. Sejujurnya padamu, aku sudah minta Permaisuri Langit beri restu pernikahan ini. Pernikahan ini, jika kau tidak setuju, kau tetap harus setuju. Ayah. Hei, Wan Sui, jangan khawatir. Dalam 3 hari, Permaisuri Langit pasti akan membuat langkah besar. Jika kau mengikutiku, kau pasti akan bangkit menjadi seorang Phoenix. Kediaman jenderal juga bisa mengikutimu dan naik ke surga. Kalau begitu, pernikahan kita harus dipercepat. Wanita bodoh macam apa? Bajingan ini memanipulasi dia secara psikologis. Begitu dia mengambil alih kediaman jenderal, lupakan tentang menjadi burung Phoenix. Dia akan menjualmu ke rumah bordir nanti, dan kau bahkan harus menghitung uang untuknya. Siapa? Siapa yang bicara? Tentu saja ini aku tunanganmu. Hantu. Baiklah, aku belum mati. Kau sebenarnya belum mati. Hidupmu benar-benar tangguh. Baru saja, kau mencoba membunuhku. Aku akan melaporkan ini kepada kekaisaran. Siapa? Membunuh bocah sepertimu. Tuan muda, aku hanya bermain-main denganmu. Bermain-main dengan orang bodoh. Tepat sekali. Begitukah caramu bermain? Yao Qiang Feng, apa yang kau lakukan? Mencelakai Maki Muda seperti ini. Dia adalah milik Permaisuri Langit. Dia baru saja mengatakan sendiri. Dia bermain dengan orang bodoh. Dipukuli oleh orang bodoh. Siapa yang akan percaya itu? Yao Qiang Feng, apakah kamu gila? Maki Muda memiliki status bangsawan. Jika kau memukulnya, kau akan menderita hukuman yang sangat berat. Jangan lupa, kau sekarang adalah tunanganku. Membela orang luar. Ini sangat tidak pantas bagi seorang wanita. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Kau, apa yang kau lakukan? Dia benar-benar cantik. Karena kau adalah tunanganku, maka aku bisa sempurnakan pernikahan lebih cepat bersenang-senang. Siapa yang mau menikahi orang bodoh sepertimu? Terima kasih kepada kalian berdua karena memukul kepalaku. Seperti itu, aku sekarang berpikiran jernih. Tapi kalian berdua akan mengalami nasib buruk. Tidak mungkin. Bocah, tetaplah bocah. Kau terlahir bodoh dan kau akan jadi orang bodoh seumur hidupmu. Kau tidak mungkin bisa lebih baik. Wan Sui sudah menjadi wanitaku, bukan giliranmu untuk menyentuhnya dasar bocah. Aku menasihatimu untuk segera membatalkan pernikahan, lalu berlutut dan bersujud padaku sebagai permintaan maaf. Mungkin aku akan membiarkan mayatmu utuh. Kalau tidak, aku akan membuatmu. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Mengancamku.
Kau, dasar bocah kurang ajar, beraninya kau memukulku. Jadi kenapa kalau aku memukulmu? Aku putra paman kaisar. Seorang sarjana terhormat. Dari pavilion Wen Yuan. Aku memukul. Tepatnya kerabat kekaisaran sepertimu. Aku memukul. Tepatnya pejabat generasi kedua sepertimu. Kau sudah mati. Semuanya masuk. Tangkap orang ini, dan cincang dia menjadi 18 bagian. Ya, Ayo. The film was translated and narrated by M Media. ini. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak hanya menjadi lebih pintar, sebenarnya sangat pandai bertarung. Coba ancam aku lagi. Baguslah kau tidak bodoh, agar orang lain tidak menertawakanku, karena hanya menindas orang bodoh. Karena itu masalahnya. Jangan salahkan aku si Ling Yun, karena kejam. Masih mencari masalah. Zhou Chengfeng, apakah kau tahu? Mengapa hanya kau si bodoh yang selamat? Ada sesuatu konspiratif di sini. Maman, dulu Pangeran Ning dituduh melakukan pengkhianatan dan seluruh keluarganya dihukum mati. Namun hanya kau, Zhou Chengfeng yang lolos dari malapetaka itu. Itu karena istana kekaisaran mengasihanimu sebagai orang bodoh. Garis keturunan kekaisaran lainnya, selama mereka normal dan tidak bodoh, juga binasa. Itulah mengapa hanya kau, Zhou Chengfeng, masih hidup. Sekarang, dia tidak lagi bodoh. Semua orang sudah lihat langsung. Begitu aku kembali ke istana dan melapor kepada Permaisuri Langit, kau tinggal menunggu anggur beracun. Aku bilang kau anak muda, tidak punya etika bela diri. Jika aku membungkammu sekarang, bagaimana kau akan merespons? Kau, beraninya kau? Cepat bangun dan lindungi aku. Berani bertindak lancang lagi, dan aku akan meminta ayahku mengirim pasukan untuk meratakan kediaman jenderal. Bukan hanya kau, tetapi keluargamu juga akan tamat. Xiang Feng, kau adalah satu-satunya pewaris kediaman Pangeran Ning. Kau tidak bisa bertindak impulsif. Xiang Feng, pria sejati tahu kapan mengalah dan kapan teguh. Anggap saja pamanmu telah berbuat salah pada kediaman Pangeran Ningmu demi keselamatanmu dan demi kediaman jenderal kami. Tolong tanda tangani kontrak pernikahan ini. Beberapa tahun terakhir ini, pamanmu tidak segan-segan merawat orang bodoh ini. Sebagai seseorang harus tahu cara membalas kebaikan. Baiklah, demi pamanku, aku akan mengalah. Wanita sepertinya serakah akan kesombongan, memihak kaya meremehkan miskin. Aku juga tidak peduli padanya. Bawakan panah. Siapa yang kau sebut serakah karena kesombongan, sombong dan memuja kekayaan? Kau sendiri pengecut. Kenapa bertingkah begitu angkuh? Jika kau tahu yang terbaik untukmu, tanda tangani dengan cepat. Hai, aku memberitahumu, apakah kau masih orang dari kediaman jenderal? Mereka baru saja mengatakan akan meratakan rumahmu, dan sekarang kau dengan bersemangat mencoba mencari muka. Cukup, aku hanya akan memberimu pelajaran. Surat cerai. Apa? Surat cerai? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Itu berarti kau wanita tidak pantas menjadi istriku. Ingat ini, akulah yang menceraikanmu, bukan pembatalan pertunangan. Kau masih meremehkanku. Orang bodoh sepertimu pantas menjadi bujangan seumur hidup. Hak apa yang kau miliki untuk meremehkanku? Meremehkanmu. Kau sebenarnya benar. Bahkan jika aku harus menikahi gadis pelayan ini hari ini, aku tetap tidak akan menikahimu, Muan Sui. Katakan padaku, akankah kau menikahi orang bodoh ini? Aku. Lihat saja. Bahkan seorang gadis pelayan paling rendah dan terjelek meremehkannya. Berhenti berpura-pura. Meskipun aku tidak tahu apa tujuanmu, tapi jika kau tidak menikahiku, aku akan memberitahu jenderal tua bahwa kau adalah pembunuh rahasia. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Berhenti berpura-pura. Ketika para penjaga tadi bergerak, aku menyadari ada yang aneh denganmu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa melihat melalui penyamaranku? Entah mengangguk dan menikahiku, atau identitasmu akan terbongkar. Kau pilih. Jenderal, hamba ini bersedia menikah dengan Tuan Muda Zhao.
Apa? Apel. Baiklah, kalau begitu, setidaknya akan ada seseorang yang menjaga putraku Cheng Feng. Aku orang tua ini setuju. Jadi kalian berdua sudah terlibat secara rahasia. Sepertinya kau tidak sebodoh itu. Kau bahkan tahu cara mencari wanita. Pengawal, bawa laporanku. Dan segera kembali ke istana untuk melapor. Katakan saja bahwa Xiao Cheng Feng putra Pangeran Ning tiba-tiba menjadi tercerahkan dan tidak lagi bodoh. Dan lagi pula, dia sangat cerdas. Aku ingin lihat kau bajingan bisa bertahan selama 3 hari. Dan ini, gadis pelayan fisik ini, yang tidak tahu apa yang baik untuknya, bawa dia pergi, untuk dikuburkan bersamanya. Sama sekali tidak, jenderalmu. Terlambat. Semua ini adalah ulah Xiao Cheng Feng. Lakukan sendiri. Baiklah kau Li King Yue, kau bilang padaku kau ada misi rahasia. Namun kau menyamar sebagai gadis pelayan, dan sering menyusup kediaman jenderal penjaga negara. Penasihat kekaisaran, Xiao Cheng Feng ini tampaknya tidak lagi bodoh. Sekarang tampaknya Xiao Cheng Feng ini memang cerdas, karena dia bisa melihat melalui penyamaran Li King Yue, penggunaan dirinya oleh Yang Mulia. Tunjukkan pandangan jauh ke depan. Kau boleh masuk dan umumkan dekret kekaisaran. Ya. Dekret kekaisaran telah tiba. Xiao Cheng Feng, terima dekret kekaisaran. Dekret kekaisaran sudah tiba. Permaisuri Langit pasti sudah mendengarkan saranku untuk mengeksekusi Xiao Cheng Feng dan kemudian membatalkan pertunangan ini. Kasim, orang ini adalah Xiao Cheng Feng. Dia sebelumnya berpura-pura gila dan bodoh. Sekarang penipuannya terbongkar. Ini adalah kejahatan berat menipu kaisar. Cepat umumkan dekretnya. Hukum dia atas kejahatannya. Eksekusi dia. Kasim, anak ini hanya orang bodoh. Dia hanya menderita cedera kepala. Itu adalah secercah kesadaran yang sekarat. Dia belum sepenuhnya pulih. Terlambat untuk bilang apa-apa sekarang. Xiao Cheng Feng, ini kesempatan terakhirmu. Sekarang, merangkak di bawah selangkanganku, dan lewatlah. Aku akan menginstruksikan Algojo saat memenggal kepalamu untuk cepat dan bersih, agar kau tidak terlalu menderita. Tidak. Aku harus terus berpura-pura bodoh untuk menyelamatkan hidupku. Xiao Hua. Di mana Xiao Huaku? Kau menginjak Xiao Huaku. Kau pantas dipukul. Cepat lindungi aku. Tangkap si bodoh itu. Xiao Hua. Mereka semua orang jahat. Apakah mereka menyakitimu dengan menginjakmu? Mereka benar-benar pantas dipukul. Kasim, kau juga melihatnya. Dia melakukan kekerasan di depan umum, melukai kerabat permaisuri langit. Kejahatannya pantas dihukum mati. Hamba ini secara pribadi menyaksikan bahwa ini Xiao Cheng Feng putra Pangeran Ning masih dalam keadaan bodoh. Menurut hukum show agung kita, orang bodoh yang melukai seseorang bukanlah kejahatan yang diancam hukuman mati. Bagaimanapun juga, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Masalah ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Kunjungan hamba ini, kali ini, mengumumkan titah kekaisaran yang utama. Keluhan pribadi Markus Muda tidak boleh menyinggung rahmat yang mulia. Xiao Hua. Apa sebenarnya dekret kekaisaran ini? Xiao Cheng Feng, Xiao Cheng Feng. Kau nggak tahu beneran, atau cuma akting? Permaisuri Langit tidak akan membiarkanmu lolos. Begitu kau kehilangan perlindungan, keterlibatan dengan kediaman jenderang. Lihat bagaimana aku menggunakan kekuatan besar di tanganku untuk menghancurkannya. Xiao Cheng Feng, terima titah kekaisaran. Dekret suci ditetapkan. Atas mandat langit, kekaisaran menitahkan demikian. Aku telah mendengar bahwa putra Pangeran Ning, Xiao Cheng Feng, jujur dan berbakti, memiliki bakat dan kebajikan. Karena itu aku titahkan khusus Xiao Cheng Feng akan mewarisi gelar Pangeran Ning untuk melayani negara dengan setia atas perintah kekaisaran. Apel, memberi Xiao Cheng Feng gelar Pangeran Ning. Bagaimana ini mungkin? Kasim, apakah ada kesalahan? Ini adalah titah kekaisaran dari Yang Mulia. Siapa yang berani berbuat salah? Mungkinkah kau bahkan berani mempertanyakan titah kekaisaran? Hamba ini tidak berani. Xiao Cheng Feng, terima titahnya. Menerima titah. Semua keturunan kekaisaran telah dibantai oleh permaisuri iblis. Hanya aku yang tersisa satu-satunya pewaris. Jika aku menerima titah ini, aku tidak akan jauh dari kematian. Xiao Cheng Feng, mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat berlutut untuk menerima titah. Jika kau ingin aku menerima titah, kau harus memberiku token pembebasan dari hukuman mati. Aku sudah lama melayani rumah ini, tetapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang menerima titah dan masih tawar-menawar. The film Xiao was Cheng Feng, translated apa kau gila? and narrated by M Media. Aku sudah gila sejak awal. Tapi bahkan, jika aku gila,
Aku masih tahu bahwa seluruh keluarga kekaisaran hanya menyisakan aku satu-satunya pewaris klan Shao. Tanpa token pembebasan dari hukuman mati, aku tidak akan hidup selama 3 hari. Menentang titah kekaisaran, dihukum mati. Jika kau membunuhku, maka bahkan pewaris terakhir akan tiada. Seluruh wilayah klan Shao kemudian akan diserahkan kepada orang lain. Aku hanya punya 1 nyawa, dan tidak ada gunanya menyesal jika aku mati. Sayang sekali untuk yang seluas ini, kekaisaran klan Shao. Ini, kalau begitu hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Pertama aku akan memenggal kepala. Berhenti. Xiao Chengfeng, cepat terima titah ini. Mulai sekarang aku tanggung jawab atas keselamatanmu. Sungguh kecantikan tiada tara. Boleh saya tanya, apakah Anda sudah menikah? Kurang ajar. Ini adalah penasihat kekaisaran Shou Agung kita, Guru Abadi Luo. Jangan tidak sopan. Penasihat kekaisaran. Kasim, aku lihat dia sudah tidak tertolong. Seret saja dia keluar dan penggal kepalanya. Aku akan menerimanya. Kau markus muda bukan? Setelah melihat Pangeran Ning ini, kenapa kau tidak bersujud dan menyapaku? Xiao Chengfeng, jangan berkhayal. Bahkan jika kau telah diberi gelar pangeran, kau tetaplah pangeran bodoh. Pangeran ini adalah bangsawan pangeran, dan kau tuan muda dari sebuah kemarkuisan. Berani berbicara kepada Pangeran Ning ini seperti itu. Ini adalah pembangkangan dan penghinaan terhadap hukum negara. Kau pantas dipukuli. Xiao Chengfeng, apa yang membuatmu begitu bangga? Tamparan ini memukulmu atas nama ayahmu, berpandangan sempit, berpikiran bodoh. Xiao Chengfeng, kau memukul seorang wanita. Aku memukulmu karena kau pantas mendapatkannya. Terlepas dari apakah kau laki-laki atau perempuan. Jika bukan karena martabat kediaman jenderal, aku akan lebih tidak berbelas kasih. Xiao Chengfeng, kemasi barang-barangmu. Kita akan pergi ke kediaman Pangeran Ning. Tidak perlu berkemas. Orang bodoh. Barang berharga apa yang mungkin dia miliki? Aku The akan film pergi was sekarang. translated and Barang-barang di sini. narrated by M Media. Aku tidak akan mengambil apapun. Selamat tinggal. Tinggal di rumah besar ini. Ditemani oleh kecantikan yang luar biasa. Menjadi pangeran yang riang. Juga tidak buruk. Kamar ini sudah lama tidak dihuni. Semuanya berjamur. Nanti aku cari The orang film was untuk membersihkannya translated dan and menugaskanmu beberapa narrated by pelayan. M Media. Dengan kecantikan seperti penasihat kekaisaran. Bertindak sebagai pengawal pribadiku. Untuk apa aku butuh pelayan? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Aku menasihatimu untuk tidak berhayal. Penasihat kekaisaran, lebih baik biarkan dia berfantasi sebentar. Bagaimanapun, dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Siapa yang tidak ingin bermimpi sedikit? Kurasa. Kaulah yang sedang melamun. Lihatlah tatapan mesumu. Kau pasti sering memimpikan. Penasihat kekaisaranku yang agung bukan? Seorang gadis cantik adalah dambaan seorang pria terhormat. Penasihat kekaisaran adalah kecantikan tiada tara, mengungguli semua kecantikan lainnya. Dia adalah Dewi Impian, bagi tak terhitung pria Shou Agung. Penasihat kekaisaran, mengapa merendahkan diri untuk melayani bocah sombong ini? Si Ling Yun, jaga ucapanmu. Demi Paman Kaisar, aku akan mengampunimu kali ini. Jika ada lain kali, aku pasti tidak akan mengampunimu. Luo Yonyan, jangan tidak tahu berterima kasih. Aku menyarankanmu untuk memperbaiki perilakumu. Tinggalkan Xiao Chengfeng sekarang. Aku akan berdiskusi dengan Wan Sue untuk menjadikanmu istri utama. Dan dia yang kedua. Jika kau tetap keras kepala, hati-hati. Kau mungkin akan dikubur bersama Xiao Chengfeng. Terkuburlah bersama nenekmu. Bahkan penasihat kekaisaranku. Kau berani menggodanya. Mati saja. Dasar kau Xiao Chengfeng. Kau berani memukulku. Dalam 3 hari, aku akan menyita hartamu dan memenggal kepala. Sita milik kakekmu. Dekret permaisuri langit. Mengharuskanmu dalam 3 hari. Untuk mengumpulkan 100.000 liang perak upeti. Sekarang, kau harus merangkak di antara kakiku. Aku akan memohon untukmu, agar kau bisa mati dengan lebih bermartabat. Bagaimana? Kurasa di Shou Agung ini, siapa yang berani membongkar rumahku atau memenggal kepalaku? Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan memenggalmu duluan. Dasar orang gila.
Kau tunggu saja kematianmu. 3 hari kemudian, aku tuan muda ini akan secara pribadi menyita rumahmu. Aku tahu Permaisuri akan membalas. Tidak menyangka akan secepat ini. 3 hari. 100.000 liang. Ini bukan meminta uang. Ini meminta nyawaku. Biasanya, 100.000 liang ini memang bukan apa-apa. Tapi sekarang, kediaman Pangeran Ning benar-benar miskin. Kami sama sekali tidak bisa menghasilkannya. Yang mulia, sungguh baik padaku. Menikahkan kalian berdua bidadari abadi kepadaku. Keberuntungan apa yang telah kukumpulkan di kehidupan sebelumnya. Bencana sudah menimpa kita, dan kau masih memikirkan ini. Kebodohan ini belum sepenuhnya pulihkan. Hanya 100.000 liang bukan? Oh ya istriku. Sekarang, sudah waktunya kau membiarkanku melihat wajah aslimu bukan? Kamu ingin melihat wajahku? Aku pikir kamu seharusnya masih berpikir hati-hati tentang bagaimana cara bertahan hidup. Bukankah kita punya penasihat kekaisaran ini di sini? Pinjami aku sedikit dulu. Aku berjanji akan membayarmu kembali. Aku kira kau punya kemampuan. Jadi kau sebenarnya merencanakan sesuatu melawanku. Kemana perginya sikap sombongmu? Barusan, aku adalah penasihat kekaisaran. Ini bukan kas negara. Jangan bilang aku tidak punya. Bahkan jika aku punya, aku tidak akan meminjamkannya padamu. Apa? Apa kau takut aku akan jadi benalu? Apa kau tidak percaya padaku? Wilayah kekuasaan dan tanah kediaman Pangeran Ning telah disita semua. Kau hanya punya manor ini yang tersisa. Apa yang akan kau gunakan untuk membayarku? Lagi pula, jika aku meminjamkannya padamu kali ini, bagaimana dengan lain kali? Kau tidak mungkin menjadi parasit seumur hidupmu kan? Jika seseorang bisa jadi benalu, siapa yang mau bekerja keras seperti sapi atau kuda? Lelucon macam apa yang kau buat? Seriuslah. Baiklah, tidak bisakah aku tidak meminjamkannya saja? Hanya 100.000 liang. Merusak perasaan di antara kita berdua. Tidak sepadan. Hanya 100.000 liang. Nada yang sombong sekali. Meskipun kamu adalah ayam yang bertelur emas, dalam 3 hari, kamu tidak akan bisa menghasilkan 100.000 liang. Berbicara tentang kemurahan hati. Istriku, seperti kata pepatah, istri tidak mencela suaminya karena miskin, dan suami tidak mencela istrinya karena jelek. Aku bahkan tidak mencelamu karena jelek, namun kau mencelaku karena miskin. Hanya 100.000 liang bukan? Jika kamu benar-benar bisa semurah hati seperti perkataanmu, itu akan sangat bagus. Menurutku kamu seharusnya masih berpikir matang-matang tentang bagaimana cara melarikan diri. Meremehkanku. Bagaimana jika aku benar-benar melakukannya? Jika kamu benar-benar melakukannya, maka aku akan benar-benar mengakui kamu sebagai suamiku. Istriku hebat, aku suka itu. Apa yang kau rencanakan? Seperti kata pepatah, setiap kesalahan ada pelakunya. Untuk menangkap pencuri, tangkap rajanya dulu. Karena nenek tua ini mencoba berkomplot melawanku, maka aku akan berkomplot melawannya duluan. Merencanakan sesuatu melawannya. Bagaimana cara merencanakan sesuatu melawannya? Bukankah itu mudah? Tulis artikel fitnah, sebarkan rumor cabul tentangnya, cari orang, buat pertunjukan, reputasinya, hancurkan sepenuhnya, buat dia benar-benar dipermalukan dan hancur. Artikel fitnah. Menyebarkan rumor cabul. Apa maksudmu? Reputasi Permaisuri sudah buruk, itu bukan masalah sehari 2 hari. Meski Permaisuri dipermalukan dan hancur. Lalu apa? Apa hubungannya itu dengan 100.000 liangmu? Perak. Tentu saja ada hubungannya. Selama kau mengikuti apa yang kukatakan, 100.000 liang ini akan mudah didapatkan. Apa yang kau ingin kami lakukan? Sangat mudah. Kau pergi ke jalanan, cari beberapa preman jalanan, sebarkan desas-desus kemana-mana. Katakan bahwa mereka masuk istana untuk menjadi kesayangan pria. Cari beberapa yang lebih kurus. Semakin menyedihkan semakin baik. Katakan saja mereka semua ampas yang habis. Lalu, bagaimana kau menghasilkan uang? Kalian semua para wanita, urus saja gosipnya. Adapun soal mencari uang, serahkan padaku. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Apa gunanya semua ini? Xiao Chengfeng ini mungkin belum sepenuhnya bebas dari kebodohan. Kita tidak boleh terlalu mempercayainya. Kau siapkan dulu. Jika gelar bangsawan dicabut, semuanya harus disembunyikan. Aku akan kembali ke istana dan mencari jalan keluar. Lalu, rencananya, apakah kita masih harus melaksanakannya? Kau adalah seorang utusan seragam bordir. Seluruh kota dipenuhi oleh agen rahasiamu. Hal semacam ini, mudah saja. Mari tetap mencobanya. Kami sudah bertindak sesuai dengan rencanamu. Selanjutnya, saatnya bagiku untuk melihat bagaimana kau akan dalam 3 hari mendapatkan 100.000 liang. Mudah. Semudah. Sangat mudah. Xiao Changfeng, jika aku tuan muda memutuskan menyita rumahmu, itu akan disita. Aku bilang aku ingin mengeksekusimu. Hari ini, aku akan mengeksekusimu. Aku tahu kamu pikir hidupmu terlalu panjang. Namun, aturan tetaplah aturan. Jika kamu ingin mati, setidaknya tunggu beberapa hari. Mengapa terburu-buru? Apa?
Apakah kamu punya kekasih di dunia bawah? Kau, kematian sudah di depan matamu, dan kau masih berani berbicara besar. Orang lain mengatakan 100.000 tal perak opeti, tapi bahkan 10 koin tembaga, kau tidak bisa menghasilkan. Prestes apa yang kau pamerkan di sini? Apa kau benar-benar berpikir aku buta? Urusanku, jangan menyusahkan paman kaisar muda. Untuk dikhawatirkan, hanya 100.000 tile. Sangat mudah bagiku. Mudah didapat, jangan kira. Aku tidak tahu, rencana jahat apa yang kau rencanakan. Menukar reputasi permaisuri langit dengan uang. Kau hanya mencari mati. Belum lagi tidak ada yang berani membelinya. Bahkan jika mereka berani membelinya, berapa banyak uang yang mungkin bisa didapat? Aku dengar, penawaran dimulai dari 1 tile. Pada akhirnya, apakah itu bahkan cukup untuk makan? Maafkan aku, karena membuat paman kaisar muda kecewa. Bagaimana ini mungkin? Aku ingin tahu siapa si bodoh itu yang akan menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk makan bersamaku. Katakan padaku, bukankah dia bodoh? Beraninya kau menggangguku. Dasar bocah. Dipermainkan oleh seorang pemuda biasa. Dibuat berputar-putar. Benar-benar tidak berguna. Sungguh orang yang memalukan. Sekarang keluar. Nona muda ini. Dan siapa gerangan Anda? Kau tidak pantas tahu siapa aku. Kau tidak perlu makan malam. Katakan padaku, apa yang kau tahu rahasia permaisuri? Kakak perempuan ini jelas lebih pintar dari si Ling Yun. Aku suka itu. Seperti lancang. Kau mencari mati. Mencari mati. Pikiranku sedang kacau. Dan aku tidak jelas tentang hukum Xiao Agung. Apakah menyukai seseorang? Kejahatan yang dihukum mati. Jika menyukaimu adalah dosa, maka aku lebih memilih tenggelam dalam dosa dan mati tanpa penyesalan. Bermulut manis. Rayuan manismu mungkin berhasil pada gadis-gadis muda lainnya. Kalau begitu jangan pamer di depanku. Sejujurnya, permaisuri memutusku. Hari ini, jika yang kau katakan itu palsu, maka itu penipuan. Dihukum mati. Jika yang kau katakan itu benar, maka itu memfitnah permaisuri langit. Juga dihukum mati. Bagaimanapun tidak peduli apapun. Hari ini kau akan mati. Sekarang, apakah kau masih menyukaiku? Penasihat Kekaisaran. Ini adalah permainan 3 babak. Dia pasti mati kali ini. Dia hanya orang bodoh. Bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan permaisuri iblis si Xingqiu itu? Mari kita tunggu dan lihat apa yang perlu dilihat. Sudah jelas sekilas bahwa dia ditakdirkan untuk mati. Dia sudah seperti mati. Jika kamu bertanya padaku, aku akan alihkan perhatian permaisuri iblis. Kamu manfaatkan kekacauan itu untuk membawa si bodoh itu dan melarikan diri. Jika dia mati, garis keturunan kekaisaran akan terputus, dan permaisuri iblis akan merebut kekuasaan. Saat itu, dia pasti akan membereskan kita berdua. Penasihat kekaisaran, kita tidak bisa ragu lagi. Hei! Aku ingin mempercayainya sekali ini saja, percaya padanya. Kamu benar-benar percaya pada orang bodoh. Mungkin, dia selamat dari malapetaka besar, dan mendapatkan kehidupan baru. Dia menjadi sedikit lebih pintar, tapi bagaimanapun juga menjadi bodoh selama lebih dari 10 tahun. Apa yang bisa dipercaya? Kamu tidak mungkin jatuh cinta padanya, kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Siapa yang menyukainya? Singkatnya, kau sebaiknya tunggu dan lihat saja. Kamu hanya tergila-gila. Biarkan aku memperingatkanmu sebelumnya. Jika dia mati sebentar lagi, aku pasti akan lari duluan. Bagaimanapun aku bisa menyamar. Jika kamu ingin dikubur bersamanya, maka kamu pantas mendapatkannya. Mari kita tonton saja dulu. Apa? Kau takut? Jika kau memohon belas kasihanku, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Di kehidupan selanjutnya, jadilah monyet mainanku. Kau ingin bermain denganku itu tidak sulit. Tapi sebelum kau bermain denganku, kau harus bertanya pada kakak abadiku, apakah dia setuju? Kakak abadi? Kakak abadi apa? Tentu saja itu kakak abadi dari mimpiku. Benar saja dia bodoh. Bunuh dia.
Kakak abadi ada di sini. Siapa yang berani lancang? Ini adalah kakak abadi yang kau bicarakan. Tidak peduli apa identitasmu. Karena kau diundang oleh Si Ling Yun. Kau pasti memiliki hubungan penting dengan permaisuri. Tidak mungkin kau tidak mengenali penampilan permaisuri. Beberapa orang tua kolot mencoba mempermainkanku. Aku akan mempermainkanmu sampai mati. Aku harus mengakui. Luo Yunyan, keahlian dalam lukisan ini sungguh luar biasa. Aku hanya tidak tahu, apakah permaisuri sendiri benar-benar secantik ini. Jika itu benar, tidak heran kaisar tua itu akan menjadi anjing peliharaannya. Dari mana kau mendapatkan lukisan ini? Lukisan ini disuruh lukis sesuai dengan penampilan kakak abadi. Dalam mimpiku, itu menghabiskan banyak bujukan dariku. Dan banyak perak. Apa kau mengatakan bahwa dalam mimpimu kau melihatnya? Tentu saja. Ketika aku masih bodoh, aku mengikuti kakak abadi dan melakukan perjalanan ke alam abadi. Kakak abadi adalah gadis langit, cahaya murni. Dia adalah satu-satunya yang, sebagai seorang wanita, mencapai keabadian di tempat. Oh, benar. Kakak abadi juga berkata. Dia berkata, di dunia fana, dia ingin menemukan gadis langit lainnya untuk mewariskan kepadanya kitab awan agung. Orang yang menjadi gadis langit itu akan dapat menguasai dunia dan menjadi yang agung dari 95. Gadis langit. Kitab awan agung. Seorang wanita. Memerintah dunia. Kakak abadi apa? Itu semua palsu. Itu hanya hayalan anak ini. Tapi jika aku benar-benar mengikuti narasinya, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan berani mencelaku lagi. Aku akan bisa secara sah menjadi seorang permaisuri. Kusuruh orang melukisnya sesuai dengan keturunan kerajaan. Itu tidak akan masalah. Kakak. Kakak, ada apa denganmu? Siapa kakakmu? Jangan berteriak omong kosong. Jangan kira kau bisa menggunakan kakak abadi mengubah topik pembicaraan. Katakan padaku, apa rahasia permaisuri? Aku sudah memberitahumu. Kakak abadi adalah permaisuri sendiri. Selain dia, siapa lagi yang pantas menguasai dunia? Bodoh ini, meskipun berbicara omong kosong, adalah persis apa yang kubutuhkan. Dia tahu cara menyenangkanku. Dengan sempurna menyelesaikan tantangan 3 babak ini. Di balik ini, pasti ada bimbingan seorang master. Mungkinkah? Luo Yunyan. Pasti dia. Bodoh ini, berapa umurnya saat dia melihatku? Tidak mungkin dia mengingat seperti apa rupaku. Potret ini, kemungkinan besar juga dilukis oleh Luo Yunyan. Gayanya juga tampak cocok. Bagaimana menurutmu? Apakah rahasiaku ini cukup berharga? Kakak, apakah kau masih menyukainya? Baiklah. Melihat kau begitu salah hari ini, untuk kesalahan seperti itu, aku akan mengampunimu kali ini. Namun, dalam 3 hari, kau harus menyerahkan kitab awan agung kepadaku. Jika tidak, kau tetap akan mati. Kau menginginkan kitab awan agung. Mohon padaku. Apa katamu? Aku bilang, mohon padaku. Pergi ke neraka. Pergi ke neraka. Aku juga sudah menyimpan cukup prakupeti. Informasi rahasiaku juga tanpa celah. Aku tidak berbohong. Aku juga tidak memfitnah permaisuri. Apa? Apakah kau percaya? Permaisuri tidak layak menjadi ratu. Juga. Siapa kau? Apa hakmu menyerukan kematian dan kehancuran? Kau saja, dia ingin Yao Chengfeng menjadi sepertinya, untuk menelan amarahnya dan menahan diri dalam diam, untuk menjadi pengecut penakut selamanya. Ini adalah langkah bijak untuk mempertahankan diri. Sayang sekali. Sekarang setelah diketahui, Yao Chengfeng bukanlah orang bodoh. Aku sebenarnya ingin bermain dengannya. Permaisuri Langit telah tiba. Narrated by M Media. Salam kepada Permaisuri Langit. Bangkit. Kakak abadi. Aku akhirnya melihatmu. Kau bahkan lebih kakak abadi dari dalam mimpiku. Bahkan lebih muda, dan bahkan lebih cantik. Bentuk tubuhmu juga lebih baik. Saudari abadi. Cantik, beraninya kau. Secara terbuka menggoda Permaisuri Langit. Benar-benar keterlaluan. Meskipun aku jelas tahu, dia berpura-pura gila, kata-kata manisnya memang menawan. Sudah lama tidak ada yang memujiku seperti ini. Sayangnya, siapa suruh kau bernama Zhao?
Tak peduli semanis apa katamu, tetap ada 3. Cukup, cukup. Olah harimau putih adalah benteng militer, karena semua orang sudah di sini. Mari kita mulai diskusinya. Rong Utara menyerbu perbatasan, datang dan pergi seperti angin. Kita tidak bisa mengalahkan mereka, pun tidak bisa menangkap mereka. Apakah ada yang punya solusi? Melapor kepada Yang Mulia, di antara hamba-hamba Anda yang rendah hati, hanya Pangeran Ning, memiliki pangkat bangsawan tertinggi. Kami semua sepakat merekomendasikan, Pangeran Ning lakukan simulasi militer dulu. Kami mendukung mosi tersebut. Kami mendukung mosi ini. Keponakan berbudi luhurku, ayahmu mempercayakanmu kepadaku. Dan orang tua ini, yang telah berbuat salah padamu, untuk melestarikan kediaman Jenderang. Aku harus menelan harga diriku demi kebaikan yang lebih besar. Bahkan pertunanganmu, dibubarkan. Hari ini adalah situasi kematian yang pasti. Anda tidak boleh mencoba menjadi pahlawan. Aku sudah tua. Biarkan aku mati menggantikanmu. Tidak. Kau orang tua, kau cukup baik. Tapi siapa bilang ini situasi kematian pasti? Keponakan berbudi luhur, Rong Utara paling terampil dalam menyerbu, datang dan pergi seperti angin. Pertarungan individu mereka tiada tanding di dunia. Namun, gaya bertarung mereka licik, tidak pernah terlibat dalam konfrontasi langsung. Kita tidak bisa menangkap mereka, pun tidak bisa mengalahkan mereka. Meski kita menghadapi mereka langsung, kita tetap tidak bisa menahan serangan dan pembobolan formasi mereka. Kau sama sekali tidak mengerti strategi militer. Ini adalah formasi 3 babak tingkat atas. Pada dasarnya tidak bisa ditembus. Kamu tidak bisa memecahkannya, tapi itu tidak berarti tidak ada yang bisa memecahkannya. Strategi militer saat ini tidak bisa memecahkannya. Bukan berarti strategi militer mendatang tak bisa memecahkannya. Keponakanku tersayang, jangan mencoba untuk kuat lagi. Jenderal penjaga kediaman negaraku telah menjaga negara selama 200 tahun. Sudah waktunya juga untuk menyerahkan wewenang militer. Selama aku mati, Permaisuri Langit akan mengampunimu. Nyawa dibayar nyawa. Bisa dianggap aku memenuhi janjiku kepada Pangeran Ning yang tua. Orang tua itu tidak buruk. Kamu memiliki belas kasih, dan aku tidak bisa tidak benar mengenai pembatalan pertunangan. Aku akan memaafkanmu. Hanya barbar Rong Utara. Raja ini bahkan tidak menganggap mereka penting. Jenderal tua memang benar-benar saleh dan mulia, tapi sayang sekali si bodoh ini tidak memahami usahamu yang sungguh-sungguh. Karena kau begitu bertekad mencari solusi, maka beritahu kami, apa metode pemecahanmu? Zhao Chengfeng, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika kau tidak bisa menjelaskannya, kau mungkin saja mati, kau tahu. Teknologi militer modern, tanpa kerjasama senjata api, mereka tidak bisa memanfaatkannya. Gaya bertarung Rong Utara mirip dengan Wukong generasi selanjutnya, hanya mengganggu. Maka kita akan menggunakan formasi bebek Mandarin, Jenderal Qi Jiguang. Semuanya, lihatlah. Ini adalah formasiku. Pembawa perisai di depan dan belakang, pendekar pedang di kiri dan kanan, prajurit tombak di tengah, menggabungkan serangan dan pertahanan. Formasi ilahi macam apa ini? Tidak mungkin. Bahkan jika kau tiba-tiba tidak lagi bodoh sekarang, kau tidak pernah mempelajari strategi militer. Bagaimana mungkin kau bisa mengerti formasi serumit itu? Ini sama sekali tidak mungkin. Permaisuri Langit, si bodoh ini pasti telah menipu. Mungkin Jalang Luo Yuanyan itu mengajarinya. Ya, itu adalah Luo Yuanyan yang mengajarinya. Kucing putih, kucing hitam, manapun yang bisa menangkap tikus adalah kucing yang baik. Manapun yang bisa mengalahkan musuh adalah formasi yang baik. Apa pedulinya siapa yang mengajariku? Lagi pula, apakah aku, ayahmu, masih perlu diajari? Ini sama sekali tidak mungkin. Dia menemukan cara untuk memecahkannya dan berhasil mengatasi rintangan ini. Kalau begitu bukankah giliran kita yang menderita? Mereka semut, orang-orang bodoh yang tidak berguna. Meskipun formasi ini rumit, ini sama sekali bukan ciptaan asli. Para jenderalku di sepanjang pantai Tenggara telah lama menggunakannya untuk melawan gangguan Wokol. Kami juga di medan perang utara telah mencobanya, tetapi itu tidak bisa menahan serangan kavaleri berat Rong Utara. Di bawah kavaleri berat, tidak ada yang bisa menahan mereka, tidak meninggalkan apapun yang hidup, sama sekali tidak mampu melawan. Luo Yuanyan memiliki pengetahuan luas untuk berpikir dia mengajarinya menggunakan formasi ini. Sayangnya, itu tidak bisa dipecahkan. Kavaleri besi Rong Utara. Pada akhirnya, itu adalah situasi kematian yang pasti. Dinasti Zhou Agung macam apa ini mampu memurnikan garam halus. Mengetahui cara membuat gula putih adalah satu hal. Untuk berpikir mereka bahkan memiliki formasi bebek Mandarin. Untungnya, aku masih punya trik rahasia. Kalau tidak, aku akan benar-benar menderita kerugian besar. Tolong, semuanya, jangan terlalu cemas. Aku masih punya harta yang belum kukeluarkan. Apa ini? Ini adalah
senjata api ciptaanku sendiri. Bernama Meriam Penghancur Langit Kekuatan Ilahi. Meriam penghancur langit kekuatan ilahi. Apa tujuannya? Melapor kepada Permaisuri Langit. Benda ini bisa menembakkan meriam untuk menyerang The musuh. film was Tembakan meriam translated untuk menyerang and musuh. narrated by M Media. Awalnya kupikir kau tidak lagi bodoh. Yang mengejutkanku, kau masih sangat bodoh. Blunderbuss ilahi bermata 3 dari show agung kita. Ketenarannya tersebar luas, namun masih tidak bisa melukai kavaleri besi Rock Utara sedikit pun. Sampah macam apa ini milikmu? Dan kau berani menyebutnya secara keliru. Meriam penghancur langit kekuatan ilahi. Menurut pendapatku, itu bahkan tidak sebagus petasan tahun baru. Berani-beraninya menyajikan sampah ini untuk menipu Permaisuri Langit. Ini adalah kejahatan menipu raja. Hamba memohon kepada Permaisuri Langit untuk menghukum Xiao Chengfeng atas 3 pelanggaran. Untuk 3 pelanggaran. Untuk 3 pelanggaran. Zhao Chengfeng, kau benar-benar membawa petasan untuk menipu kami di Aula Harimau Putih. Menipuku adalah masalah kecil. Menunda urusan militer adalah masalah besar. Pengawal, laksanakan hukum militer padanya. Dia benar-benar masih tidak mampu. Penasihat kekaisaran, jika kita tidak segera campur tangan, si bodoh ini akan kehilangan nyawanya. Kau adalah jenderal penjaga negara, istri yang dijodohkan dengannya. Kalian berdua juga sudah sempurnakan pernikahan. Sudah sepantasnya kau menyelamatkannya. Orang macam apa aku ini? Mengapa aku harus menyelamatkannya? Kau cemburu. Benar. Adapun pemuda bodoh ini, meskipun tidak tahu malu dan mesum, dia punya kebijaksanaan besar yang tersamar sebagai kebodohan. Yang dalam hatinya, dia pahami banyak hal lebih jelas dari siapapun. Berdasarkan penampilannya selama periode ini, jangan bilang, kau tidak tergerak sedikit pun. Siapa yang tergerak? Lagi pula, aku, penasihat kekaisaran yang bermartabat, tentu saja aku tidak mungkin menjadi selirnya, bukan? Jeti ini tentang itu, tenang saja. Aku tidak akan bersaing denganmu. Jika kau setuju untuk menyelamatkannya, kau bisa menjadi istri utama. Aku akan menjadi selir. Jangan bicara omong kosong, tidakkah kau malu? Kita semua sudah dewasa, bagaimanapun juga, apa yang perlu dimalukan? Lagi pula, orang baik mana yang tidak menikah? Orang baik mana yang tidak menginginkan seorang pria? Singkatnya, orang menyebalkan ini masih tidak membutuhkan kita untuk muncul. Begitu kita muncul untuk menyelamatkannya, seluruh hidupnya hanya akan dihabiskan untuk melarikan diri demi hidupnya. Dia tidak akan bisa masuk ke istana kekaisaran. Garis keturunan bangsawan ini, apa gunanya kalau begitu? Tapi, dia sudah dalam keadaan seperti ini. Solusi apa yang masih bisa ada? Lihat. Serang. Cepat lindungi Tuan. Cincang dia sampai mati. Cincang sampai mati. Tunggu. Silahkan bertanya Permaisuri Langit, penjaga Jinwu. Dibandingkan dengan kavaleri besi Rong Utara, bagaimana perbandingan mereka? Pengawal Jinwu adalah pengawal pribadi kaisar. Tentu saja, mereka tak tertandingi di dunia. Sangat bagus. Meriam penghancur langit kekuatan ilahiku, dibandingkan dengan petasan yang Anda sebutkan, dan blunderbuss ilahi bermata 3. Semuanya berbeda. Setelah meriam ini ditembakkan, ia bisa meledak untuk kedua kalinya. Kalian semua juga melihatnya, bahkan penjaga Jinwu bisa terkejut. Diberi ketakutan. Mungkinkah kau masih bisa menakuti kavaleri besi Rock Utara sampai mati? Tentu saja tidak bisa menakuti mereka sampai mati. Tapi, ia bisa menakuti kuda-kuda mereka. Tanpa kuda. Kavaleri besi Rong Utara ini. Bisakah mereka masih disebut kavaleri besi? Formasi bebek mandarinku. Tidak bisa memecahkan kavaleri besi Rong Utara. Meriam penghancur langit kekuatan ilahiku. Juga tidak bisa membunuh mereka. Tapi, keduanya digabungkan. Bisa menghadapi mereka. Keduanya bekerja sama. Brilian. Blunderbuss ilahi bermata 3 kita. Alasan mengapa itu tidak bisa menghadapi kavaleri besi Rock Utara adalah karena kekuatannya tidak cukup. Itu tidak bisa menembus zirah berat musuh. Tapi meriam penghancur langit kekuatan ilahi ini bisa meledak untuk kedua kalinya. Ketika kuda perang terkejut, kavaleri besi musuh akan jatuh dari kuda mereka. Tanpa kuda, mereka tidak akan bisa lari. Formasi bebek Mandarin kita akan seperti penggiling daging, memanen medan perang. Metode ini benar-benar brilian. Entah itu formasi bebek Mandarin atau meriam penghancur langit kekuatan ilahi sialan itu, tidak ada satupun yang merupakan hal mendalam. Aku tidak menyangka bahwa digabungkan, mereka benar-benar bisa memecahkan kebuntuan. Anak ini, mungkinkah aku benar-benar meremehkannya? Tidak, ini tidak akan berhasil. Jika orang ini diberi waktu, dia pasti akan menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Selama Permaisuri Langit dengan satu pertempuran perbatasan, pasukan besar kita tak terkalahkan. Rock Utara akhirnya menunduk dan cari damai. Hamba Anda untungnya tidak gagal dalam misinya. Ini semua berkat taktik dan formasi Zhao Chengfeng. Kau hanya menuai keuntungan. Apa yang bisa kau banggakan? Ya, nasihat Permaisuri Langit benar. Apa? Kau tidak yakin?
Hamba Anda tidak berani. Kau tidak berguna. Tentu saja, aku tidak akan berani. Meskipun begitu, kau tetap anggota keluarga si kita. Meskipun kau tidak berguna. Kau orang tak berguna berpangkat tinggi. Alam ini, cepat atau lambat akan menjadi milik keluarga si. Aku hanya bersedia memberimu kedudukan yang lebih tinggi. Dengan cara ini, dapat benar-benar menunjukkan otoritas keluarga si kita. Ya, hamba Anda. Anak ini bersedia menjadi orang tak berguna milik Permaisuri Langit. Bagus, beginilah seharusnya. Seorang putra yang baik keluarga si, mampu atau tidak, itu tidak masalah. Kesetiaan adalah yang utama. Perdana Menteri Si minta Sekretariat Pusat menyusun dekret kekaisaran untuk menganugerahkan gelar kepada Si Ling Yun, Jenderal Len Guo, dan mengangkatnya sebagai Pangeran Qi. Hamba Anda mematuhi titah. Sepanjang semua dinasti, Pangeran Qi selalu punya potensi jadi putra mahkota. Permaisuri Langit sangat menghargaimu. Kau anak durhaka. Kenapa kau tak langsung ucap terima kasih? Anak ini berterima kasih kepada Permaisuri Langit atas rahmat. Cukup, bangkitlah. Masalah lain yang kupercayakan padamu. Satu hal lagi, bagaimana perkembangannya? Ini adalah Zhao Chengfeng. Dia memang tidak berbicara kebohongan. Di dunia ini, benar-benar ada kitab awan agung. Itu juga memang mencatat gadis surgawi cahaya murni. Kisah mencapai kebuddhaan sebagai seorang wanita. Sebagai syarat untuk pembicaraan damai, anak ini telah mengundang Guru Mao Yun milik Rong Utara. Dia adalah seorang Grandmaster di alam ini. Dengan dia mengajar sutra untuk yang mulia dan menyatakannya kepada dunia. Permaisuri Langit, memerintah dunia atas nama seorang permaisuri akan menjadi sah. Tidak akan ada perselisihan lebih lanjut. Bagus, besok guru terhormat akan masuk istana mengajar sutra. Pertama, mari kita uji sikap para pejabat sipil dan militer. Jika mereka tak bisa kalahkan guru terhormat dalam debat, maka kita bisa menyatakannya kepada dunia. Bubuk Maisiu sudah ada sekarang. Teknologi baja 100 kali pemurnian sudah ada. Pasta gigi, sabun, dan bahkan pembalut wanita sudah ada. Dinasti aneh macam apa ini? Aku ingin memiliki kesempatan membalik nasibku, tapi sulit. Benar-benar pusing. Berhentilah berpura-pura. Aku tahu. Kau menginginkan kecantikanku. Karena kau satu-satunya garis keturunan keluarga kekaisaran. Untuk menghadapi Permaisuri Langit, cara terbaik adalah apa? Apa adanya. Tentu saja, punya anak. Aku akan membantumu. Bukankah ini tidak pantas? Semua pria di bawah langit itu bernafsu. Aku Xiao Chengfeng pun tidak terkecuali. Namun, aku menawan tapi tidak vulgar. Tanpa dasar emosional, hal-hal seperti itu. Aku Xiao Chengfeng tidak bisa menerima. Penasihat kekaisaran, jaga martabat Anda. Hentikan sandiwaramu. Aku tahu kau menginginkan tubuhku. Ayolah. Bagaimana bisa kau melihatnya? Terus-menerus. Entah pembunuhan atau peracunan. Sekarang, bahkan jebakan madu pun sudah digunakan. Si Qin Jiu, iblis ini, benar-benar menginginkan nyawaku. Jika aku tidak memberinya pelajaran, itu The tidak akan film was pantas. translated and narrated by M Media. Ini adalah iblis wanita dari Gua Rubah Hijau. Memang, dia dikirim oleh permaisuri iblis itu. Dasar cabul. Kau benar-benar berhasil menahan diri. Aku Xiao Chengfeng, bukanlah orang seperti itu. Cukup. Di hadapanku. Jangan berpura-pura. Dasar emosional apa? Siapa yang kau coba tipu? Malam itu, kau dan Li Qingyue. Tentu saja tanpa bahas dasar emosional apapun. Penasihat kekaisaranku. Apakah Anda cemburu? Siapa yang merasakan cemburu? Dia adalah selirmu. Kalian berdua. Itu sudah sepantasnya dan pantas. Apa urusannya denganku? Alasan apa aku harus cemburu? Penasihat kekaisaran, Anda benar-benar telah salah paham pada kami. Malam itu, kami benar-benar tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berdiskusi denganku sepanjang malam mengenai situasi militer seluruh dinasti Shou Agung. Itu menjelaskannya. Aku benar-benar percaya. Kau cerdas dan terpelajar. Jadi Li Qingyue yang mengajarimu. Dia. Kau.
Bagaimana kau mengetahui ini? Penasihat kekaisaran saya, murni dan tak ternoda. Seekor Phoenix di atas dahan. Bagaimana mungkin dia bisa menyayangi orang bodoh seperti saya, bahkan rela melemparkan diri ke pelukanku. Mereka berniat menggunakan jebakan madu, tapi mereka lupa pertimbangkan penasihat kekaisaran sepertiku. Betapa agung dan tiada taranya wanita itu. Bagaimana aku bisa begitu hebat? Lagi pula, bukan berarti aku tidak menyukainya. Hanya saja, jadi Anda menyiratkan. Penasihat kekaisaran masih punya kasih padaku. Aku tidak tahu. Berhentilah bertanya padaku lebih jauh. Sekilas pandang menunjukkan, Anda belum pernah mengalami cinta romantis. Bagaimana Anda bisa begitu polos? Anda, Luo Yunyan. Anda secara konsisten menyebut permaisuri sebagai permaisuri iblis. Sedangkan pembunuh ini, dengan hormat memanggilnya permaisuri langit. Siapapun yang memiliki sedikit kecerdasan, dapat segera membedakannya. Si King Kyu berniat menggunakan jebakan madu terhadap saya, sama sekali tidak. Perhatikan saya. Saya akan memastikan Anda juga terperangkap. Mengingat waktu. Ini hampir tepat. Rong Utara adalah jenderal yang kalah. Seekor anjing gelandangan. Biksu tua ini datang ke show agungku. Tidak memberi hormat atau membungkuk. Tidak menghormati selir ini. Si Ling Yun. Beri dia pelajaran. Biarkan dia tahu apa artinya menjadi warisan kerajaan surgawi. The film was Hamba Anda translated mematuhi. and narrated by Anggaplah aku M. Si Ling Yun, meskipun lahir dari bangsawan, tetapi rajin belajar dan bekerja keras. Pada usia 10 tahun, aku mendapatkan nama seorang anak ajaib setelah belajar di Akademi Kekaisaran dan masuk pavilion Wenyuan. Namun oleh anak ini Xiao Chengfeng, berulang kali dipermalukan. Sidak istana hari ini adalah saat di mana aku, Si Ling Yun, terkenal di dunia. Biksu tua ini adalah batu loncatanku. Biksu tua telah menjadi penonton. Mengapa? Setelah melihat permaisuri langit show agungku, Anda tidak berlutut atau membungkuk. Sungguh kurang ajar. Amitabha, biksu malang ini adalah seorang biarawan, hanya membungkuk kepada yang mulia dunia. Itu bukan tidak hormat, yang mulia dunia. Di dunia ini, pada dasarnya tidak ada yang mulia dunia. Yang mulia dunia hanyalah dalih Anda. Itu Anda. Rock Utara kalah dari show agungku, dan hanya tidak yakin di hati Anda. Pangeran Qi berbicara dengan baik. Para barbar ini tidak beradab. Sangat kasar. Seperti yang diharapkan dari Pangeran Qi, benar menjunjung tinggi martabat bangsa kita. Pangeran Qi memang bakat terkemuka dari pavilion Wenyuan, tepat sasaran, membongkar kebohongan. Bolehkah aku bertanya, Pangeran Qi? Posisimu sebagai Pangeran Qi, dari mana asalnya? Tentu saja, itu dari surga. Itu dianugerahkan oleh Yang Mulia. Lalu, tahta kekaisaran Kaisar Su Agung, oleh siapa itu diwariskan? Tentu saja, itu adalah kaisar sebelumnya. Dan tahta kaisar sebelumnya? Itu adalah Kaisar Gaozu. Lalu, Pangeran Qi, apakah Anda percaya bahwa Shou Agung memiliki kaisar pendiri? Bukankah itu jelas? Tentu saja aku percaya. Mengingat usia Pangeran Qi, Anda mungkin belum pernah bertemu kaisar pendiri ini, bukan? Namun, Anda tetap percaya akan keberadaannya. Biku yang rendah hati ini belum pernah melihat yang mulia dunia. Mengapa tidak bisa percaya akan keberadaannya? Perlu diketahui, sek Buddha saya juga yang mulia dunia, turun-temurun seperti ini, diwariskan. Ini, Anda memutarbalikkan kata-kata. Yang Mulia dunia Anda. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan seorang kaisar pendiri? Ini pada dasarnya dua hal yang berbeda. Kata-kata Pangeran Qi benar sekali, karena ini adalah dua hal yang berbeda. Tentu saja, saya menyembah yang mulia dunia saya, dan Anda menyembah kaisar Anda. Ini tidak ada masalah, bukan? Anda. Penasihat kekaisaran boleh masuk. Pangeran Ning, mohon hentikan langkah Anda. Saya, Pangeran Ning yang bermartabat. Mengapa saya tidak bisa masuk? Seorang biksu dari Rock Utara telah tiba. Dia fasih berbicara. Keterampilan debatnya tiada tanding. Semua pejabat sipil dan militer dibantah olehnya hingga tidak bisa berkata-kata. Martabat show agung kita telah sepenuhnya hilang. Kau orang bodoh. Seharusnya tidak masuk dan mempermalukan show agung. Jadilah anak baik yang mulia. Kemarilah, jongkok di samping dan makan permen. Penasihat kekaisaran akan segera keluar. Sensor ini memperlakukan saya seperti orang bodoh. Namun, itu juga benar. Kecuali mereka yang telah saya injak-injak. Beberapa individu itu, semua orang lain, mungkin masih tidak tahu bahwa saya bukan lagi orang bodoh seperti dulu. Guru terhormat benar-benar tanggun. Satu lagi, seorang akademisi agung Pavilion Wenhua. Ini seharusnya. Yang keempat, benar. Guru ini, apakah dia benar-benar sekuat itu? Kalau The begitu, film was ini menjadi lebih translated menarik. and narrated by M. Media. Yang mulia, Anda tidak suka permen.
Bagaimana kalau bermain jangkrik sebentar? Saya tidak suka. Bagaimana kalau boneka? Kincir angin. Gendang mainan. Apakah Anda Doraemon? Anda bisa menghasilkan begitu banyak barang. Kucing apa? Doraemon. Doraemon. Doraemon, memang. Doraemon apa? Tidak ada waktu untuk berdebat di sini. Hentikan omong kosongmu. Pergi. Sayangnya, Yang Mulia, jika Anda masuk ke dalam, Anda hanya akan undang penghinaan bagi diri sendiri. Martabat show agung kita, Pangeran Ning tua itu, si bodoh itu, Xiao Chengfen, bukan. Bukankah seharusnya dia, di dalam kediaman jenderal penjaga negara, bermain lumpur? Mengapa dia datang? Itu sudah sejarah kuno sekarang. Dikatakan dia selamat dari bencana besar, dan tidak lagi bodoh. Namun, pernikahannya dibatalkan, dan istrinya, yang belum dinikahinya secara sah, juga jatuh ke tangan Pangeran Qi Silingyun. Tampaknya, dia tidak terlalu cerdas setelah semua ini. Ini benar-benar tamat. Seorang akademisi agung baru saja dibawa keluar, dan sekarang seorang bodoh telah tiba. Martabat show agung kita, dalam satu hari ini, telah sepenuhnya hilang. Omong kosong apa yang Anda ucapkan? Pangeran Ning adalah milik show agung kita, anak ajaib terkemuka. Yang Mulia Guru Moyun, individu ini adalah anak ajaib terkemuka show agung kita. Pangeran Ning, Xiao Chengfen. Dia brilian dan tak tertandingi, tiada tara. Selama 500 tahun, masa lalu dan masa depan, tidak ada yang bisa melampauinya. Kamu, apakah kamu berani bertanding pribadi dengannya? Anak ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Setidaknya, dia punya banyak rencana jahat. Awalnya, guru terhormat, datang ke sini sangi pejabat sipil show agung kita. Sekarang, ini telah berubah menjadi pertarungan pribadi. Jika dia kalah, itu akan menjadi Xiao Chengfeng sendiri yang kehilangan muka. Citra tidak akan terlalu buruk. The film Dan was itu juga bisa translated menjaga and muka show narrated agung by kita. Media. Luar biasa. Luar biasa. Pangeran Ning sangat cerdas. Dan merupakan bakat terkemuka show agung kita. Guru terhormat, apakah Anda berani bertarung? Ya. Ini adalah sarjana nomor 1 kita. Sarjana terhebat di bawah langit. Anda tidak takut, kan? Ayo, mari kita lakukan duel pribadi yang bermartabat. Benar, ayo. Pangeran Ning, mohon berikan pencerahan kepada saya. Jangan kira, saya tidak tahu rencana jahat apa yang sedang Anda siapkan. Namun, langkah ini persis seperti yang saya inginkan. Tersenyum bodoh bahkan setelah dikhianati. Xiao Chengfeng. Aku akhirnya menemukan kelemahanmu. Jadi, ini adalah keinginan akan ketenaran kosong. Aku, Silingyun, akhirnya menang melawanmu. Guru, mohon menyerah. Anda dan saya belum berdebat. Pemenangnya belum ditentukan. Mengapa biku yang rendah hati ini harus mengalah? Seorang praktisi monastik bebas dari semua keterikatan. Mengapa berpegang pada menang atau kalah? Selama ada menang atau kalah di hati Anda, pikiran Anda tidak akan murni. Dan Anda tak bisa berkultivasi jadi Buddha. Guru, Anda terikat pada penampilan. Biku yang rendah hati ini bukan untuk menang atau kalah, melainkan untuk kebenaran. Kebenaran, tidak ada yang perlu diperdebatkan tentang kebenaran. Kebenaran ada secara objektif. Apakah Anda menang atau kalah? Kebenaran tidak akan berubah sesuai kehendak pribadi Anda, dan berubah. Lihat itu, dia benar-benar hanya orang bodoh. Jenis apa? Omong kosong ini. Pangeran Qi masih brilian. Dia menemukan orang bodoh untuk menghadapi biksu tua ini. Lagi pula, siapa di antara orang biasa yang akan berdebat dengan orang bodoh dan beradu argumen dengannya? Ya, Pangeran Qi memang berpandangan jauh dan cerdik. Benar-benar luar biasa. Bahkan jika bukan untuk kebenaran, biku rendah hati ini adalah penasihat Kekaisaran Ranggutara, dan juga harus berjuang untuk Ranggutara dalam masalah menang atau kalah ini. Guru, jika Anda terobsesi dengan urusan duniawi, maka Anda adalah biksu palsu. Dharma Buddha tidak mengenal batas, tetapi para biku memiliki bangsa mereka sendiri. Saya Moyun adalah Moyun dari Ranggutara. Kali ini, saya adalah utusan untuk Ranggutara, dan menang atau kalah ini harus diperjuangkan. Jika demikian, saya harus dengan guru berdiskusi. Lihatlah si bodoh besar itu. Masih bersaing dengan guru untuk menang atau kalah. Benar-benar membawa malu pada dirinya sendiri. Si bodoh itu masih memiliki martabat. Siapa peduli? Apakah dia bodoh atau gila? Kita bisa berdebat sekarang, bukan?
Anda ingin bersaing denganku untuk menang atau kalah, bukan demi perselisihan, tapi karena Anda anggap saya musuh. Para biksu merangkul kasih sayang. Bagaimana Anda bisa membenci saya? Jika Anda tak benci saya akan bersaing dengan Anda. Manusia bukan benda mati, mana bisa tanpa perasaan. Biku rendah hati ini, balik bertanya pada penggeranding. Bagaimana Anda memaafkan musuh Anda? Guru, Anda masih tersenyum. The film was translated Jika bisul naga and tumbuh di kaki narrated Anda. by M Media. Apakah Anda akan memotong kaki Anda? Tentu saja tidak. Itu benar. Musuh ini seperti bisul naga di kaki Anda. Ia perlu dibersihkan dengan air mengalir. Untuk membuatnya bertobat. Untuk berubah dan mulai ulang daripada putuskan. Saya mengerti, saya kalah dalam hidup ini. Saya tidak menyangka Show Agung memiliki penggeranding yang dapat memahami misteri sedalam itu. Seorang talenta yang memahami langit dan bumi. Tubuh adalah pohon badai. Pikiran itu tenang. Terus-menerus melakukan ritual Buddha agar tidak berdebu. Namun itu membuat biku yang rendah hati ini tunduk. Guru, jangan terkejut. Bodi aslinya tidak memiliki pohon. Dudukan cermin terang juga bukan dudukan. Aslinya tidak ada apa-apa. Di mana debu bisa menempel? Penggeranding sungguh seorang biku yang tercerahkan. Biku yang rendah hati ini yakin Sama sekali tidak mungkin. Tidak bisa membiarkannya mencuri perhatian. Biku Agung Moyon, karena kamu sudah mengakui kekalahan, maka cepatlah untuk Permaisuri Langit Agung Show kita membacakan kitab suci. Tidak bisa duduk diam sekarang. Baiklah. Kalian semua, makanlah umpan ini. saya tahu apa yang Anda inginkan. Banyak yang telah diperoleh. Dari bimbingan penggeranding, biku yang rendah hati ini telah mencapai pencerahan agung. Saya akan membacakan kitab suci untuk Anda. Kitab suci awan agung menyatakan, gadis surgawi cahaya murni dengan tubuh seorang wanita mencapai kebudayaan seketika. Permaisuri Langit Show Agung dapat memenuhi ramalan ini sebagai seorang ratu memerintah dunia secara alami dan logis tanpa celah. Apakah kalian semua sudah mendengar? Kaisar Agung Show kita telah sakit parah sejak lama. Tidak dapat mengurus urusan negara. Adalah Permaisuri Langit yang curahkan seluruh tenaga dan pikirannya dan mencurahkan segenap hati dan jiwanya. Semua ini demi fondasi Agung Show kita. Sekarang, ada juga seorang biksu suci dari Rom Utara membawa ramalan Bude. Permaisuri Langit naik tahta sebagai kaisar adalah mandat langit. Kalian semua, apakah kalian tidak mencoba memberontak? The Ini. film was translated and narrated by M Media. Kami, para abdi dalammu, dengan hormat memohon Permaisuri Langit untuk naik tahta. Ini buruk. Jika Permaisuri Iblis ini naik tahta, fondasi 300 tahun Show Agung, maka itu hanya bisa diserahkan kepada orang lain. Xiao Chengfeng, sebagai penasihat kekaisaran, aku sama sekali tidak bisa berdiam diri dan melihat dinasti kekaisaran yang luas ini jatuh ke tangan Permaisuri Iblis ini. Aku akan menahan pengawal jinmu sebentar lagi. Kau manfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Melarikan diri. Mengapa melarikan diri? Pertunjukan bagus ini baru saja dimulai. Pada saat seperti ini, kau seharusnya tidak terus berakting. Aku tahu, kau tidak bodoh, tapi kau tidak cukup pintar untuk mencapai titik itu. Dalam situasi putus asa ini, arus telah berbalik. Itu sudah menjadi kesimpulan yang pasti. Sudah mustahil bagi keadaan untuk berbalik. Kau harus melarikan diri dengan cepat. Jika dia naik tahta, yang pertama akan dia bunuh adalah kau. Semua ini ada dalam perhitungan saya. Tidak perlu membuat keributan seperti itu. Jam berapa sekarang? Kau masih menyombongkan diri. Sekarang bukan waktu untuk bercanda. Lebih lambat lagi, dan kau tidak akan bisa melarikan diri. Xiao Chengfeng, meskipun kau vulgar dan tidak tahu malu. Meskipun kau tidak berguna. Tapi, kamu tidak sepenuhnya menjijikan. Aku, Luo Yunyan, telah lama mengabdikan diri pada negara. Dalam hidup ini, itu tidak mungkin. Jika ada kehidupan selanjutnya, biarkan kita bertemu lagi. Sialan. Apakah Anda menyatakan perasaan Anda kepada saya? Kalau begitu saya sama sekali tidak bisa pergi. Xiao Chengfeng, apakah kamu benar-benar bodoh? Tidak bisakah kamu melihat situasi ini dengan jelas? Kamu benar-benar akan mati. Jangan khawatir. Saya masih tidak tega membiarkan Anda mati. Sisanya, serahkan pada pria Anda. Tunggu. Kalian semua, bangun. Jangan berlutut. Kematian sudah di depan mata. Mengapa kamu masih bersikap angkuh? Semakin angkuh kamu sekarang, semakin mengerikan kematianmu nanti. Setidaknya aku masih berpura-pura.
Tapi kalian semua, bahkan tidak repot-repot berpura-pura, keluarga Xiao Lamaku, belum punah. Yang mulia Kaisar, masih berada di istana. Apakah kalian mencoba untuk merencanakan pemberontakan, merebut negara? Pemberontakan. Biku Agung Moyon berkata, Kitab suci awan besar menyatakan bahwa seorang bodhisattva menjelma sebagai gadis suci cahaya murni dan meramalkan bahwa dia akan menjadi raja di masa depan. Siapapun yang berani menentang, pasti akan langit menghukum. Kalian semua, apakah kalian benar-benar menganggap perkataannya sebagai aturan emas? Permaisuri langit ditakdirkan oleh langit. Dia meramalkan bahwa permaisuri langit akan menjadi penguasa. Jadi perkataannya tidak diragukan lagi benar. Pangeran Ding coba hentikan kereta perang dengan lengan belalang. Semut mencoba mengguncang pohon. Situasi keseluruhan sudah beres. Sudah terlambat sekarang. Inilah yang dia lakukan. Mengambil batu untuk menjatuhkannya ke kakinya sendiri. Jika bukan karena dia berdebat dengan guru terhormat Moyon, bagaimana lagi bisa meningkatkan status guru? Anda pasti belum dengar kan? Dikatakan bahwa kitab awan agung ini pertama kali dibocorkan olehnya. Jia Chengfeng, si bodoh ini, adalah orang yang menghancurkan negara. Biang keladinya, kaisar baru, pejabat baru. Kepada siapa seseorang harus menjadi bawahan, bukanlah menjadi. Mari kita berlutut saja. Jika tidak, kepala akan bergulir. Kalian semua, benar-benar percaya apa yang dikatakan biksu ini? Ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Xiao Chengfeng, dengarkan aku, cepat dan pergi. Aku akan berjuang sampai mati untuk melindungimu. Luo Yunyan, apakah kau masih berpikir bahwa aku bodoh? Kamu bukan orang bodoh, tapi kamu juga bukan dewa. Situasi tanpa harapan seperti ini, bahkan dewa pun akan sulit menyelamatkannya. Jangan khawatir, belum saatnya bagi kita untuk kalah. Tunggu dan lihat saja. Karena kalian semua sangat percaya apa yang dikatakan biksu ini, maka aku akan menanyakannya padanya. Satu pertanyaan terakhir, kalian semua, jangan sampai kalian menyesalinya. Awalnya saya kira dia bukan orang bodoh. Sekarang tampaknya pikirannya memang tidak terlalu cerdas. Pada saat genting ini masih bermimpi. Siapa yang tidak akan mengatakan itu? Jangankan bertanya satu pertanyaan, bahkan bertanya 100 pertanyaan, 10.000 pertanyaan, bisa menghentikan si Qin Kit menjadi permaisuri. Itu hanyalah mimpi belaka. Semua fenomena yang terkondisi adalah seperti mimpi, ilusi, gelembung, bayangan, seperti embun, dan seperti kilat. Demikianlah seseorang harus merenungkan. Guru, ini adalah urusan duniawi. Seseorang harus menggunakan metode duniawi. Orang ini, dia telah melakukan banyak ketidakadilan, tidak bisa menjadi penguasa semua orang. Yin Yan, kau sudah bangun. Luo Yunyan, apakah kau manusia atau hantu? Hantu, aku khawatir, aku telah mengecewakan permaisuri suci Anda. Berkat obat putra mahkota, aku Luo Yunyan, tidak hanya tidak mati, tetapi juga mengubah kemalangan menjadi berkah. Kekuatanku telah maju lebih jauh lagi. Dia benar-benar menyembuhkanmu. Ini tidak mungkin. Si King Qiu terluka parah, kemungkinan besar akan menenangkan diri untuk sementara waktu. Meskipun begitu aku harus berjaga-jaga agar dia tidak bermain kotor. Tidak, aku perlu berpikir dengan hati-hati, menggali lubang besar agar dia melompat ke dalamnya. Penasihat kekaisaran ingin menawarkan diri untuk menikah, untuk membalas kebaikan penyelamat hidupku. Bagaimana bisa itu kau? Mengapa bukan aku? Bagaimanapun kita adalah kekasih masa kecil dan hampir menjadi suami istri. Kita bukan orang asing. Bukankah kau selalu menginginkanku? Aku tidak keberatan menyerahkan diriku padamu. Si Ling Yun tidak menginginkanmu lagi kan? Kau bicara omong kosong. Aku Mu Wansu adalah wanita cantik dengan pesona tak tertandingi. Siapa yang berani menghinaku? Kau harus kembali. Meskipun aku bernafsu, bukan sembarang wanita bisa menarik perhatianku. Kau berani menghinaku. Menghinamu, dulu kamu. Bagaimana kamu menghinaku? Jangan kira aku tidak tahu. Alasan si Ling Yin menikahimu adalah untuk mendapatkan kekuatan militer yang dipegang oleh kediaman jenderal. Sekarang dia sudah memiliki kekuatan militer dan telah diangkat sebagai pangeran Qi. Keinginannya untuk mengusirmu juga sudah bisa diduga. Bagaimana bisa kamu diturunkan pangkatnya menjadi selir pangeran Qi dan sekarang hanya menjadi selir? Sekarang kamu ingin kembali dan menjadi putri mahkota. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau sekarang putra mahkota kau begitu hebat ketika kau masih bodoh. Tidakkah kau ingat betapa menyedihkannya dirimu? Jika keluargamu tidak menerimamu, kau pasti sudah mati di jalanan sejak lama. Jadi kamu bawa-bawa masalah lama di sini ya? Baiklah, kalau begitu demi jenderal tua, aku akan menerimamu sebagai pelayan penghangat ranjang. Ayolah, asalkan kamu mau. Kau sudah keterlaluan. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jika kamu tahu hari ini akan tiba,
Mengapa kamu bertindak seperti itu saat itu? Luo Yunyan yang seharusnya mati, tidak hanya tidak mati, tetapi kekuatannya meningkat pesat. Zhao Chengfeng, setelah permaisuri ini memulihkan vitalitasnya, pasti akan mengambil nyawa anjingmu. Permaisuri, Mu Wansu memohon audiensi. Mu Wansu, untuk apa dia di sini? Biarkan dia masuk. Baik. Wansu memberi hormat kepada permaisuri suci. Bangunlah, jika kau datang untuk mengeluh tentang Si Ling Yun. Aku ini tidak bisa membantumu. Seorang wanita tanpa kemampuan akan ditindas dimanapun dia pergi. Tidak peduli kemanapun kau mengeluh, itu akan sia-sia. Permaisuri suci benar untuk menegurku. Permaisuri suci adalah teladan bagi semua di bawah langit dan panutan bagi generasi kita. Wansu juga ingin mengambil takdirnya ke dalam tangannya sendiri. Itulah sebabnya dia berani menghadap, datang untuk memberi hormat kepada permaisuri suci. Saya ingin menawarkan strategi kepada permaisuri suci. Menawarkan strategi, tepat sekali. Permaisuri suci mengeksekusi utusan Rong Utara. Rong Utara pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Daripada itu, lebih baik menyerang lebih dulu. Kediaman Jenderal Penjaga Negara bersedia memimpin pasukan untuk permaisuri suci untuk berkampanye melawan Rong Utara. Jadi kau ingin merebut kembali otoritas militer kediaman jenderal. Itu ide yang cukup bagus darimu dan cukup berani juga. Namun, manfaat apa yang bisa kudapatkan? Permaisuri suci, Wansu sudah menghitungnya. Mohon lihatlah permaisuri suci. Taktik. Untuk mengalahkan Rong Utara yang sepele, sebenarnya membutuhkan dana militer sebesar 20 juta til perak. Tepat sekali. Rong Utara dapat digambarkan sebagai unta kurus pun masih lebih besar dari kuda. Melihat ke seluruh Xiao Agung, hanya aku, kediaman Jenderal Penjaga Negara, yang bisa memimpin pasukan untuk berkampanye. Namun, mengenai dana militer ini, permaisuri suci bisa meminta putra mahkota untuk mengumpulkannya. 20 juta til ini adalah jumlah yang sangat besar. Bahkan jika Zhao Chengfeng harus kehilangan seluruh kekayaan keluarganya, dia tidak akan bisa melakukannya. Pada saat itu, apakah akan membunuhnya atau mengulitinya? Itu akan terserah pada satu kata permaisuri suci. Baiklah, kalau begitu pergilah sampaikan dekret kekaisaran. Biarkan putra mahkota Zhao Chengfeng dalam 3 hari mengumpulkan 20 juta til perak. Jika dia gagal melakukannya, dia akan dieksekusi sesuai hukum. Wansu menerima dekret. Zhao Chengfeng, kau bodoh. Beraninya kau menghinaku. Aku akan memastikan kau tidak punya tempat untuk dikuburkan. Aku dengar seseorang menyelinap ke tempat tidurmu tadi malam. Apa? Apakah ini untuk mengangkat seorang putri mahkota? Putra mahkota. Apa putri mahkota? Aku bukan orang seperti itu. Itu hanyalah rencanaku untuk bagaimana menjatuhkan si King Qiu. Lihat di sini. Bukankah ini rencananya? Kamu tidak perlu membuktikan apapun padaku. Apa hubungannya denganku? Bagaimana bisa tidak berhubungan? Posisi putri mahkota ini awalnya ditujukan untukmu. Apakah kamu sudah lupa? Kamu bahkan mengungkapkan perasaanmu padaku. Siapa yang mengaku padamu? Zhao Chengfeng, di matamu, apakah aku benar-benar tidak berharga? Mengapa kamu di sini lagi? Dulu, ketika kamu mengusirku, mengapa kamu tidak bertanya padaku? Apakah aku pantas? Apakah kereta api baru tahu belok setelah nabrak tembok? Baru ketika ingus mencapai mulutmu barulah kamu sadar. Anak itu sudah meninggal. Dan sekarang kamu datang untuk merawat. Bukan begitu, sudah terlambat. Zhao Chengfeng, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlutut sujud dan akui kesalahanmu. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Tundukkan kepalamu dan akui kesalahanmu. Ampuni nyawaku. Apakah kamu sudah gila? Cukup, cepat kembali ke pangeran Kinmu itu. Cuci kakinya yang bau dan hangatkan spray ranjangnya. Jangan menggangguku di sini. Baiklah, karena kau begitu delusi. Jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan. Putra mahkota Zhao Chengfeng, terimalah titah kekaisaran. Sebagai ibu bangsa, aku prihatin akan negara dan rakyatnya. Tidak bisa beristirahat atau makan dengan tenang. Rong Utara menyerbu, dan rakyat jelata gelisah. Aku putuskan melancarkan ekspedisi hukuman untuk mengamankan negara. Secara khusus memerintahkan putra mahkota Zhao Chengfeng untuk mengumpulkan dana militer. 20 juta liang perak. Batas waktunya adalah 3 hari. Jika ada penundaan, jabatan putra mahkota akan dihapuskan. Dan kau akan diusir dari Istana Timur. 20 juta liang perak. Ini adalah pajak pendapatan setahun untuk kas negara. 3 hari. Bagaimana mungkin itu bisa dilakukan? Kamu mencoba membunuhnya. Takut mati. Jika kau takut mati, maka secara sukarela lepaskan jabatan putra mahkota. Jujur saja berpegangan pada kaki permaisuri suci. Dan jadilah anjing. Bahkan jika kau tidak bodoh. Bahkan jika ilmu bela dirimu luar biasa. Apa gunanya itu? 3 hari untuk mengumpulkan 20 juta liang. Bahkan jika keluargamu memiliki tanduk limpahan, terus-menerus menghasilkan telur emas, 3 hari tidak akan cukup. Zhao Chengfeng, kau pasti mati. Belum tentu. Belum tentu. Aku pikir kau sudah gila. Kau pasti ketakutan sampai tidak waras. Berbicara tanpa berpikir.
terakhir. Berbicara omong kosong, betapa menyedihkan. Xiao Chengfeng, kali ini kamu benar-benar celaka. Mari, cepat, dan melarikan diri. Selama Gunung Hijau tetap ada, tidak akan kekurangan kayu bakar. Seorang pria sejati bisa membungkuk dan meregang. Kali ini, mari kita sementara menghindari ujung tajamnya. Dan di hari lain, kita akan bangkit lagi. Itulah yang dilakukan orang pintar. Xiao Chengfeng, dengarkan nasihat nyonya dan cepatlah menyelamatkan diri. Beraninya kau meremehkanku. Hari itu, aku bisa membuatmu seekor anjing liar. Hari ini, aku bisa melakukan hal yang sama. Muan Sue, bagaimana kau bisa memfitnah anakku Chiang Feng seperti ini? Setelah bertahun-tahun ini, aku orang tua ini telah membesarkanmu dengan sia-sia. Kau membesarku. Jika aku tidak merendahkan diri untuk melayani musuh, kediaman jenderal pasti sudah lama hancur. Kau terus menyebut dirimu Ching Fengku. Bukankah aku, anakmu juga? Kau. Nah, kau harus cepat melarikan diri. 3 hari 20 juta. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Meskipun kau sudah menjadi Istana Timur, kau masih tidak punya apa-apa. Apalagi 20 juta. Bahkan 2 juta. Akan menjadi hukuman mati. Bukankah itu hanya 20 juta? Mengapa kamu bertingkah seolah belum pernah melihat uang sebelumnya? Pada saat seperti ini, kamu masih punya waktu untuk bersantai seperti ini. Apakah kamu mendengarku? Aku dengar. Apa yang kamu pikirkan di kepalamu? Itu 20 juta. Pendapatan pajak tahunan kas negara Xiao Agung. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Mari kita lari ke selatan. Pengikutku semua ada di sana. Mereka bisa melindungi kita. Paling buruk, kita akan menggunakan status kita sebagai putra mahkota untuk memulai pemberontakan dan menyatakan diri sebagai raja. Aku tidak menyangka, penasihat kekaisaran. Kamu begitu mengesankan. Situasinya sangat mendesak. Jangan terlalu santai. Aku siap. Sebelum permaisuri iblis itu datang untuk membunuh kita. Ayo cepat pergi. Bukankah itu hanya 20 juta? Tidak perlu khawatir. Itu hal yang mudah. Biar aku istirahat 2 hari lalu urus itu. Apa masalah besarnya? Dia tidak mungkin mengalami kambuh kebodohannya, bukan? Apa yang dia ocehkan di sini? Apa yang akan kita lakukan? Perjalanan ini berbahaya. Jika kebodohannya kambuh lagi, lalu bagaimana kita bisa bangkit kembali? Xiao Chengfeng, yakinlah, karena aku sudah memutuskan untuk membantumu. Aku Luo Yunyan, tidak akan meninggalkanmu. Penasihat kekaisaranku. Meskipun ketulusanmu sangat menyentuhku, dan aku sangat terharu, aku sungguh belum menjadi bodoh. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Jika kamu tidak percaya padaku, dalam beberapa hari, aku akan mendapatkan puluhan juta uang saku. Puluhan juta? Sepertinya, kebodohannya sudah kambuh. Dia sudah tidak bisa diselamatkan. Sepertinya, kamu benar-benar tidak percaya padaku. Lihat saja sendiri. Xiao Chengfeng. Beberapa hari terakhir ini, kau terus-menerus menulis dan menggambar. Apakah semua ini demi ini? Teknologi Xiao Agung tidak terbelakang. Banyak hal. Tidak lagi. Hal baru. Oleh karena itu, aku hanya bisa memulai dari ekonomi dan aspek lainnya. Obligasi nasional ini adalah salah satu item tersebut. Cukup bagi kita untuk menggenggam jalur kehidupan ekonomi Xiao Agung. Begitu kita memegang kendali keuangan Xiao Agung di tangan kita, kita akan memiliki kekuatan untuk melawan. Paling tidak, si King Qiu akan ragu untuk bertindak dan tidak akan berani mengejar serta membunuh kita lagi. Percuma. Apa kau tidak tahu? Xiao Agung sudah memiliki obligasi nasional ini. Apa? Xiao Agung bahkan punya obligasi nasional. Xiao Agung ini, dinasti aneh macam apa ini? Dari deskripsimu, seharusnya hal yang sama. Tapi, namanya seharusnya tidak disebut obligasi nasional. Dan namanya adalah surat kredit. Dengan kata lain, Istana Kekaisaran pinjam uang dari rakyat jelata. Lalu dalam jangka waktu tertentu, membayar sejumlah bunga tertentu. Ini benar-benar hal yang sama. Xiao Chengfeng, mari kita tetap melarikan diri. Kau tidak bisa mengakali mereka. Melarikan diri. Mengapa kita harus melarikan diri? Memiliki obligasi nasional bahkan lebih baik. Ini menyelamatkanku dari kesulitan membuang-buang napas. Menjelaskannya lagi kepada mereka. Istri, Anda memiliki informasi tentang Xiao Agung. Anda pasti akrab dengan orang-orang kaya. Mengetahui luar dalam. Tunggu saya untuk memberi Anda kriteria seleksi untuk orang-orang. Anda memberitahu mereka untuk datang rapat besok. Apakah kau benar-benar akan melakukan ini? Jika ini gagal, kita bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Melarikan diri. Yang seharusnya melarikan diri adalah mereka. Saudaraku, surat utang ini jarang diterbitkan lagi.
Berapa banyak yang kau rencanakan untuk dibeli? Beli apanya? Hei, jangan bilang kau belum dengar. Ini, saudaraku, apa kau punya informasi orang dalam? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau berbisnis. Putra mahkota yang baru diangkat adalah putra bungsu dari keluarga Pangeran Tuani. Siapa yang berani membeli surat utangnya? Si bodoh Xiao Chengfeng. Bagaimana dia bisa menjadi putra mahkota? Kami tidak peduli bagaimana dia menjadi itu. Biar ku beritahu, daripada membeli surat utangnya, lebih baik melempar emas dan perak asli ke dalam air. Mungkin kau bahkan akan mendengar percikan. Pangeran Qi tiba. Semuanya seperti yang diharapkan dari naga di antara manusia. Bahkan pada saat genting ini, kamu masih berani mendukung putra mahkota. Sungguh berani. Pangeran Qi, kau salah paham. Kami di sini untuk menonton pertunjukan. Semua orang tahu bahwa putra mahkota hari ini hanyalah orang bodoh, apalagi membeli surat utang. Bahkan kertas toilet untuk menyeka pantat. Kami tidak akan membeli selembar pun. Carl, jangan bicara terlalu mutlak. Tisu toilet ini masih bisa dibeli. Saya Xiao Chengfeng. Tidak menjual kertas toilet. Bahkan jika Anda ingin membeli, Anda tidak akan bisa. Tidak menjual tisu toilet. Kamu bisa menjual barang lain. Misalnya, 2 wanita cantik di sampingmu itu. Baiklah. Saya awalnya berpikir, Anda akan membeli obligasi negara. Saya juga akan menyertakan bonus kecil tambahan. Tapi, karena Anda tidak membutuhkannya, maka semua orang bisa bubar. Bonus? Bonus macam apa? Yang bisa membuat semua orang mengeluarkan uang sungguhan. Mungkinkah kamu benar-benar akan menawarkan kedua wanita ini? Jadi, itu tidak cukup untuk semua orang. Aku sudah lama mendengar bahwa penasihat kekaisaran memiliki kecantikan yang memukau. Kalau dia benar-benar bisa kami nikmati, itu juga tidak masalah, bukan begitu? Sangat bagus. Saya suka orang bermulut kotor seperti Anda. Sekarang, berlutut dan bersujud kepada saya. Saya akan jual 300 liang obligasi negara padamu dulu. Aku membenci. Bonus macam apa yang kau punya, yang akan membuatku berlutut padamu? Sungguh. Aku pikir itu kebodohan yang mulia putra mahkota telah kembali. Dia berbicara omong kosong. Obligasi negara apa yang kau jual? Mengapa tidak? Ambil uangnya dan cari tabik untuk MMREKSA-mu. Bagaimana jika saya mengatakan, bonus yang saya tawarkan adalah gelar bangsawan? Gelar bangsawan. Apel. The film was translated Gelar and bangsawan. narrated by Aku tidak M. salah Media. dengarkan. Membeli obligasi negara juga bisa memberimu gelar bangsawan yang disebut cendekiawan petani pengrajin dan pedagang. Kami yang berbisnis, meskipun kaya raya setara dengan sebuah negara, tapi status sosial kami adalah yang terendah. Tidak peduli berapa banyak uang yang kami miliki, kami tidak bisa masuk lingkaran cendekiawan pejabat. Bahkan jika kami membiarkan keturunan kami belajar dan mengikuti ujian kekaisaran, keturunan kami masih perlu memiliki kemampuan. Beberapa generasi, mungkin belum tentu, bisa mengubah kelas keluarga. Jika seseorang memperoleh gelar bangsawan, itu akan menjadi kenaikan status tinggi secara instan. Ini menyangkut keluarga. Naik turunnya selama ratusan tahun. Putra mahkota. Jumlah yang kau sebutkan itu 3 juta liang perak. Gelar bangsawan macam apa yang bisa kami dapat dengan itu? Gelar bangsawan memiliki 5 tingkatan. Adipati Marquis Viscount Baron. Bahkan jika itu tingkatan terendah, seorang baron, itu masih berarti wilayah kekuasaan 50 hektar dan pendapatan dari 500 rumah tangga. Di show agung kami, gelar bangsawan sulit didapatkan dan sangat berharga. Meskipun tidak ada kekuatan nyata, tapi pejabat di bawah peringkat kelima, setelah melihat seorang baron, semua harus dengan hormat membungkuk. Ini adalah keberuntungan besar yang kita tidak bisa dapatkan bahkan dengan 10.000 emas. Kalian semua, jangan sampai tertipu olehnya. Gelar bangsawan apa? Bahkan jika dia adalah putra mahkota, tidak mungkin baginya untuk menjual jabatan resmi dan gelar bangsawan. Itu adalah kejahatan rangkap 3. Aku benar-benar berpikir ada hal yang begitu baik di dunia ini. Jika benar-benar mungkin untuk memberikan gelar bangsawan, jangan sebutkan berlutut. Bahkan jika aku menghantamkan kepalaku sampai berdarah pun sepadan. Sekarang sepertinya semuanya sia-sia belaka. Semuanya palsu. Aku senang tanpa alasan. Aku hampir tertipu oleh tipuan pangeran mahkota kecil ini. Kau bilang masalah ini Xiao Chengfeng
Aku kira kamu punya beberapa trip. Tapi itu tidak istimewa. Kalau kamu tak bisa kumpulkan 20 juta, maka kau bisa membersihkan lehermu dan menunggu kepalamu dipenggal. Tepat sekali. Shou Agung tak mengizinkan jual beli jabatan atau gelar bangsawan, tapi saya adalah putra mahkota, hak untuk merekrut beberapa penjaga untuk diri saya sendiri. Saya masih memilikinya. Pengawal. Ini. Apa itu pengawal? Ada apa? Apakah kau berbicara tentang pengawal Istana Timur? Ya, penjaga Istana Timur. Pengawal Istana Timur. Mereka pejabat Istana Timur dan pengawal Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota memiliki hak untuk merekrut mereka sendiri. Sepertinya ada kesempatan. Pangeran Mahkota. Pengawal Istana Timur yang kau sebutkan ini? Berapa biayanya? Gratis. 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 Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa gratis? Tepat sekali. Itu tidak benar kan? Selama Anda sekarang berlutut dan bersujud kepada saya, Anda bisa menjadi penjaga saya. Jiao Changfeng, kau benar-benar kurang ajar. Pengawal Istana Timur. Jabatan macam apa itu? Beraninya kau membuangnya begitu saja? Karena mereka adalah penjaga saya bisa merekrut mereka sesuka saya. Apakah saya butuh izin Anda? Saya akan menghitung sampai 3. Siapapun yang berlutut dan bersujud akan masuk ke Istana Timur. 3, 2. Kami bersedia melayani Pangeran Mahkota. Sangat bagus. Sekarang setelah kita membahas pilihan gratis, mari kita bicara tentang pilihan berbayar. Apel, dibayar. Apakah kau hanya mempermainkan kami? Aku hanya berpikir masalah ini tidak akan sesederhana itu. Jadi apakah kita di kapal bajak laut sekarang? Sudah kubilang kalian semua bodoh. Bagaimana bisa kalian percaya perkataan bocah ingusan? Begitu kalian memasuki Istana Timur, kalian semua hanya akan menunggu untuk disembelih. Pangeran Mahkota, bisakah aku menyesali ini? Tentu saja Anda bisa, tapi saya memberitahu Anda, sekali Anda melewati desa ini, tidak akan ada toko lain seperti ini. Sangat bagus, kalian semua ditakdirkan untuk pencapaian besar. Selanjutnya, saya akan berbicara tentang manfaat pilihan berbayar. Meski aku tak bisa menganugerahkan gelar bangsawan, Adipati Marquis Elviskon Baron, namun saya bisa, atas nama Istana Timur, memberi Anda, para penjaga ini, memberi Anda para penjaga Istana Timur ini, gelar bangsawan yang disesuaikan. Gelar yang disesuaikan. Tepat sekali. Dengan Istana Timur ini, gelar bangsawan buatan khusus, Anda kemudian bisa bepergian atas nama Istana Timur. Mulai sekarang, bahkan pejabat peringkat kelima atau lebih tinggi, setelah melihat Anda, harus menyapa Anda. Pada saat itu, saya ingin melihat siapa yang masih berani meremehkan Anda. Karena Anda bisa bertahan, itu berarti Anda percaya pada saya Xiao Chengfeng. Maka saya tidak bisa memperlakukan Anda dengan tidak adil. Gelar bangsawan buatan khusus ini disebut bangsawan Taiping. Meskipun lebih rendah dari peringkat terendah, Baron, bahkan lebih rendah, tidak memiliki wilayah kekuasaan, tidak ada tunjangan, dan bahkan lebih sedikit kekuasaan nyata. Namun, mulai sekarang, kalian semua tidak akan lagi menjadi pedagang rendahan. Kalian semua adalah penjaga Istana Timur. Kalian semua adalah bangsawan Taiping. Bangsawan Taiping. Nama ini terdengar sangat elegan dan agung. Tentu saja itu megah. Setelah Anda dianugerahi gelar bangsawan Taiping, saya juga bisa mengizinkan Anda untuk kembali ke kampung halaman Anda dan mendirikan gapura peringatan bagi mereka yang mengeluarkan lebih banyak. Saya bahkan bisa secara pribadi mengukir plakat untuk Anda, dicap dengan segel agung Istana Timur. Dan untuk bisa mendirikan gapura peringatan, ya Tuhan, bukankah ini seperti mengenakan brokat tanpa pulang ke rumah? Yang seperti mengenakan brokat di malam hari. Biasanya, hanya pejabat peringkat ke-7 atau lebih tinggi memiliki kemampuan untuk mendirikan gapura peringatan di kampung halaman mereka. Jika seseorang benar-benar bisa mendirikan gapura peringatan, maka itu layak kehilangan segalanya. Pangeran Mahkota, apakah aku masih punya kesempatan sekarang? Tentu saja Anda mau, tapi diskonnya hilang. Saya menawarkan Anda 3 juta barusan, tetapi sekarang kamu harus membayar lebih banyak. Jiao Changfeng, tidak bisakah kau memiliki sedikit integritas? Ini jelas-jelas seorang oportunis yang berpihak ke sana kemari, dan kau masih menghargainya. Siapa yang bisa membantah uang, apalagi seorang yang ragu-ragu? Meskipun itu rumput ekor rubah, aku masih bisa mengendalikannya. Terima kasih Pangeran Mahkota. Aku akan menambahkan lebih banyak. Aku akan melipat gandakannya. Aku akan membeli yang 5 juta. Aku akan memberikan semuanya padamu.
Aku akan membeli semuanya. Apa? Dalam satu hari, 50 juta liang perak benar-benar terkumpul. Juga, ada 200.000 liang emas. Selain perbekalan militer yang diserahkan, sisanya semua jatuh ke kantong Xiao Chengfeng. Itu benar-benar gila. Orang-orang ini, demi gelar bangsawan-bangsawan Taiping. Kosong. Benar-benar gila. Gelar bangsawan Taiping, itu nomor 2. Para pedagang ini, kaya raya tapi tanpa status. Tak punya koneksi meski sudah habiskan uang beli status. Xiao Chengfeng, justru poin inilah yang dia hargai. Itulah mengapa dia mengizinkan mereka untuk bertindak sembrono. Benar-benar pantas mati. Permaisuri suci, kekuatan Xiao Chengfeng tumbuh setiap hari. Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, kita harus menyerang dengan tegas. Jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Menurutku, mengapa kita tidak bunuh saja kaisar tua itu dulu? Kaisar anjing itu sudah lama, setengah mati. Membunuhnya, sama seperti menghancurkan semut. Sama sederhananya, Yao Chengfeng sebagai putra mahkota. Dia kemudian bisa, secara sah dan benar mewarisi takhta. Apakah kau sudah gila? Ya, nasihat permaisuri suci benar. Kalau begitu mari kita bunuh Xiao Chengfeng dulu. Apa kau pikir aku tidak mau? Meracuni, pembunuhan, jebakan madu. Yang mana dari ini yang belum dicoba permaisuri ini? Idiot ini, licik seperti belut. Dan dia memiliki Luo Yunyan dan Li Qingyu melindunginya dengan ketat. Tidak mungkin membunuhnya. Mengerti, permaisuri suci. Kami awalnya mengumpulkan dana militer. Justru untuk permaisuri suci untuk secara pribadi memimpin ekspedisi. Untuk menghancurkan Rang Utara. Agar dia bisa dengan sah dan legal menjadi permaisuri di generasinya. Mengapa kita tidak membalikan rencana mereka melawan mereka? Namun untuk ekspedisi kekaisaran ini, kita akan membawa Xiao Chengfeng ikut. Begitu si bodoh itu menginjakan kaki di medan perang, dia pasti akan mati. Baiklah, lakukan saja seperti yang kau katakan. Kali ini kita harus membuatnya benar-benar bertemu Raja Neraka. Ya, Bahkan sebagai penasihat kekaisaran, aku belum pernah melihat uang sebanyak itu. Harus hidup dulu untuk bisa membelanjakan yang didapat. Jika kau bertanya padaku, permaisuri iblis ini merencanakan dengan cermat untuk mengirimmu ke medan perang. Dia jelas berniat membunuhmu. Terlebih lagi, berdasarkan pemahamanku tentang permaisuri iblis ini, dia pasti akan mencoba segala cara yang mungkin untuk membuat Xiao Chengfeng mati di medan perang. Oleh karena itu, kita harus berhenti memikirkan uang. Mari kita berpikir dengan hati-hati. Bagaimana cara bertahan hidup di medan perang? Aku, seorang raja prajurit pasukan khusus yang bermartabat. Itu adalah seseorang dari Gunung Mayat dan Lautan Darah yang merangkak keluar. Jika kamu ingin bertahan hidup di medan perang, hanya ada satu cara. Cara apa? Cara apa? Menangkan pertempuran. Menangkan pertempuran. Tepat sekali, di medan perang. Ini antara kamu mati atau aku hidup. Hanya mereka yang menang, yang berhak untuk bertahan hidup. Bukankah yang kau katakan itu omong kosong? Tentu saja kita tahu kita harus menang. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menang. Permaisuri iblis ini cermat merencanakan kematianmu. Dia pasti akan membuatmu pergi tempat paling berbahaya, bahkan mungkin menjatuhkanmu dari belakang. Lalu, kau belum pernah bertempur dalam perang sebelumnya. Akan menjadi keajaiban jika kau bisa menang. Aku belum pernah berperang. Ketika aku sedang bertarung, kamu masih memakai celana selangkangan terbuka. Kambuh lagi. Jangan bicarakan itu dulu. Bagaimanapun juga kau adalah dari Biro Kota Kekaisaran, seorang utusan seragam bordir, dengan pengalaman yang cukup memimpin pasukan. Mari kita diskusikan dengan benar. Apakah dia bisa bertahan hidup? Semuanya terserah padamu. Aku, prajurit yang biasanya aku pimpin. Semuanya adalah agen rahasia. Aku biasanya memimpin mata-mata untuk mengumpulkan intelijen militer dan membunuh musuh. Ya, tapi untuk benar-benar memimpin pasukan ke medan perang, Aku tidak percaya diri. Terlebih lagi, ada juga permaisuri iblis di belakangku, menjaga langkahku, mempersulit keadaanku, dan mencoba membunuhku. Aku adalah Raja Prajurit. Raja Prajurit. Aku rasa, meskipun kau belum mencobanya sebelumnya, kau bisa mencoba. Apakah kamu tahu apa yang diwakili oleh Raja Prajurit? Benar. Benar. Nilai sejati dari Raja Prajurit. Apakah kamu mengerti? permaisuri suci tiba. Yao Chengfeng, permaisuri ini akan secara pribadi memimpin ekspedisi besok. Apakah kau sudah siap? Aku punya pengaturan sendiri. Tidak perlu permaisuri suci khawatir. Betapa mulut besar. Kalau begitu katakan padaku, persiapan apa yang telah kau buat? Tidak bisakah aku mengatakannya? Ini menyangkut ekspedisi penghukuman. Jika kau tidak mengatakan, permaisuri ini akan menghukummu karena mengabaikan urusan militer. Dia di sini untuk mengumpulkan informasi. Dia akan menargetkanmu. Aku Raja Prajurit yang bermartabat. Apakah aku takut pada wanita tua itu yang mengincarku? Kau tidak bisa sehari tanpa membual, bukan? Aku belum membuat persiapan apapun. Yao Chengfeng,
Apakah kau tahu bahwa menyembunyikan informasi militer adalah kejahatan besar? Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Lagi pula, si Ling Yun itu, bukankah dia mengirim orang untuk mengawasiku setiap hari? Apapun yang aku lakukan, dia tahu lebih baik dari siapapun. Jika kamu tidak percaya padaku, pergi tanyakan padanya. Yao Chengfeng, sebagai putra mahkota, dengan ekspedisi yang sudah dekat, bagaimana kau bisa melakukan hal yang absurd seperti itu pada saat itu? Ketika kau berada di medan perang, kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Sama juga untukmu. Baiklah. Masih bertingkah bodoh padahal ekspedisi sudah dekat. Ketika saatnya tiba, jangan salahkan permaisuri ini karena mengambil nyawamu. Bunut, bunut, bunut. Sekarang pakai sayap pun kita tak bisa lari. Sudah kubilang sejak lama bahwa permaisuri iblis itu memiliki niat buruk. Aku tidak menyangka dia begitu tak tahu malu sampai kolusi internal dan eksternal menjebak kita dalam pengepungan. Dia benar-benar pantas mati. Jangan sebut permaisuri iblis itu untuk sekarang. Di luar ada puluhan ribu bandit Rong Utara. Kita hanya tersisa beberapa ratus orang saja. Bahkan jika kita bisa bertarung 1 lawan 100, kita hanya bisa bertarung untuk kehancuran bersama. Yao Chengfeng, situasinya sudah genting. Apa yang kau lakukan? Sepertinya kita hanya bisa mati bertarung di sini. Sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Hei, bodoh, kemarilah. Hai, istri. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu ingin meninggalkan pewaris untuk keluarga Xiao kita. Tinggalkan Benny. Hal semacam ini tergantung pada kesempatan. Tidak bisa terburu-buru. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Maksudku, kita berdua akan bertukar pakaian. Aku akan membantumu mengalihkan perhatian para pengejar. Kau sendiri. Larilah menyelamatkan diri. Kamu bersedia mati untukku. Aku istrimu. Tentu saja aku rela mati untukmu. Ini. Pakaiannya terlalu The film mencolok. was translated Mari kita ganti dengan and milikku saja. narrated by Ini lebih tidak M-Media. mencolok. Lebih mudah melarikan diri. Kamu juga bersedia mati untukku. Meskipun kau selalu bertindak bodoh, tapi aku tahu. Sebenarnya kau sama sekali tidak bodoh. Kau lebih kuat dari pria manapun. Di show agung. Memiliki wanita seperti itu, apalagi yang bisa diminta seorang suami. Kalian berdua penuh kasih sayang. Aku Xiao Chengfeng tidak bisa tidak adil. Aku bilang. Di medan perang. Mereka yang bisa menang. Adalah satu-satunya yang berhak hidup. Kota Shu Agung. Ayo. Xiao Chengfeng dari Shu Agung ada di sini. Mati. Kalau begitu kalian semua akan mati. Biarkan aku menunjukkan padamu. Apa? Itu Raja Prajurit sejati. Itu kamu. Apa? Kau tidak menyukainya? Aku jauh lebih menarik. Daripada kedua gadis kecil itu. Selama kau bersedia menjadi rakyatku. Aku bersedia berbagi dunia denganmu. Berbagi dunia. Orang yang menghancurkan Rong Utara adalah aku. Sekarang, aku telah mencapai prestasi yang tak tertandingi. Mengambil alih tahta adalah hal yang wajar. Mengapa aku harus berbagi dunia denganmu? Apakah kamu mengandalkan usiamu? Atau karena Jika kau tidak tahu mana yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih. Pencuri kecil yang tidak tahu berterima kasih. Setelah aku membunuhmu, aku akan kembali dan membunuh pencuri tua itu. Kekaisaran Zhou Agung akan menjadi milikku. Iblis betina kurang ajar. Cepat datang dan mati. Kalah. Kalah pada bodoh. Aku menolak menerima ini. bukan apa-apa.
Permaisuri iblis ini tidak bisa menyakitiku. Aku adalah raja prajurit pasukan khusus. Baiklah. Aku tahu kau adalah raja prajurit. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Melakukan apa? Tentu saja. Kita harus memperbaiki istana kekaisaran dan menguntungkan rakyat jelata. Masih mereformasi istana kekaisaran. Kedengarannya cukup mengesankan. Ini benar-benar bisa terjadi. Aku percaya padanya. Mulai sekarang, kalian akan menjadi selir kekaisaran Raja Bodoh. Saksikan suamimu saat aku membangun era kemakmuran.